Saya udah pelajari kasusnya yang soal minta pengosongan dari pengadilan negeri kan. Nah, kami waktu itu berkirim surat ke Pol PP semua, kita tidak mendukung pengosongan. Dia dipanggil kami datang ke pengadilan negeri. Nah, dia pintar, dia mengatakan yang punya Pemda nggak digusur. Saya bilang nggak bisa. Kalau dia bisa menangani dengan kasus ini, pasti punya kami juga digusur. Nah, malah di lapangan saya kasihkan, Bapak boleh ngajuin segini IMB ke kami sekarang, kita kasih. Tapi gini Pak, di lapangan itu kita sudah sama-sama itu nggak saling media. Terus kita yang sebenarnya ada di tahun 2007, saya termasuk warga di tahun 2007 yang melakukan mediasi. Tapi mediasinya itu kalau menurut saya itu menyesatkan. Jadi kita sekarang warga pun banyak yang masuk angin Pak. Dan saya rasa pasti. Dan saya rasa juga warga, maksudnya anak buah tim Bapak juga sama gitu loh. Kita sudah mengadu ke kelurahan, kecamatan, hasil gitu. Dan rencananya mau dibulldozer Pak. Saya ada bukti. Videonya. Makanya kami minta perlindungan Dan ini udah pernah lapor Komnas HAM belum? Sudah. Jadi, jadi gini Pak, kita sudah lapor Bareskim, kita juga sudah lapor Komnas HAM, kita sudah lapor KPK. Ini kita bawa dokumen Pak, jadi kita bukan maksudnya, tapi kita tahu kita udah mentok kemana-mana. Kita juga tahu. kan semua beli kan? Iya, kita punya sertifikat Pak. Kita sertifikat Pak. Kita bayar PBB sertifikat gitu loh. BPN mengakui Pak ada 8.000 sertifikat tanam Ruya Selatan sah. Iya. Ini mafia tanah dan mafia peradilan. Bener. Kami juga lagi lawan dia kan. Betul. Cuma kita maksud saya kalah gini. kemarin gitu loh. Nah makanya saya bilang kan Pak, mungkin tim Bapak sendiri juga kan kemasukan angin. Jadi kalau bisa kita sama-sama bersatu. Jadi sama-sama Bapak lebih memfokuskan perhatiannya Makanya saya gitu. udah sampaikan pada Pol PP, kalau mau gusur masih ada Pol PP. Enggak ada Pak, tetap dipatok. Tetap Pak, Tetap dipatok Pak. preman Pak. 800 aparat. Saya ada foto-fotonya. Karena saya polisi, kita yang tidak minta Kapolda. Enggak, betul Pak. Betul. Tapi Satpol PP pun juga sama Pak. Kita udah lapor ke kelurahan, kita juga udah masukin ke clue, SMS semua, nggak ada tindakan apa-apa, kita sudah Tapi lapor benar-benar sangat dilindungi, ke Pak. Meraya Selatan, kita juga sudah itu. Tapi kita dibungkam untuk sengaja ke PN. Tapi PN itu pasti arahnya mediasi. PN udah Mediasi kirim Pak, surat ke mediasi. saya, panggil saya untuk itu, saya nggak mau. Saya tahu. Makanya saya udah bilang, kan IMB semua kan juga ada. Iya. Ya udah, saya mau pertahankan aja. Kita Tapi kan Pak kirim gini, Pol PP. ada banyak warga yang dikirim mediasi. Mediasinya itu sudah menyesatkan. Jadi kita juga yang sudah mediasi, jadi kita bingung. Gitu loh. Karena ada kata-katanya ya, jadi banyak warga sekarang yang nggak seperti tahun 2007. Kalau Bapak bisa saksikan di YouTube tahun 2007 begitu ratusan warga, kita cuma segini doang. Karena tim biro hukum Bapak juga banyak yang sudah masuk angin. Jadi kita nggak di lapangan. Kapan waktu bisa meruya? Enggak, masalahnya memang ini masalah, saya ngerti lah, ini masalah memang kadang-kadang bukan di wewenang kita. Bapak Ibu masih ingat nggak kasus yang sama dengan kantor wali kota Betul, Jakarta iya. Barat? Nah itu kita takutin seperti itu. Pemda Makanya yang punya saya power saja. udah merasa masalah Pemda itu nggak ada power kalau soal tanah. Justru kalau kita mau bicara undang-undang, kalau kita mau jujur ya, namanya perfounding segala macam, itu udah gugur dengan undang-undang pokok agraria yang lebih dari 30 tahun. Itu udah gugur. Tapi kok bisa pengadilan negeri masih menerima semua dan dipakai memenang atas kami yang ada sertifikat ada bangunan. Misal contoh, saya juga kesel Bu kalau ngomong kayak gini. Juga. Ibu bisa contoh ya, begitu saya masuk, saya lihat pembukuan kasus kantor Jakarta Barat. Ada sertifikat, zaman Ali Sadikin pernah menang, perfounding nggak jelas di mana. Terus kami kalah, nggak apa-apa nih, makanya saya curiga, dia main dengan pengacara, uangnya pun nggak keluar. Begitu kalah, kami wajib bayar 40 miliar, lucu Itu nggak? kan duit rakyat. Lalu dirobohin, bayar 40 miliar, saya minta ke PPATK tolong cek duitnya kemana. Iya.
ditransfer kemana? Saya pengen tahu siapa yang bagi duit ini. Nggak dikasih. Sama Pak, berarti kasusnya Jadi bakal nggak seperti kasih. itu. Makanya saya bilang kalau udah kayak gitu kasusnya, kalau ada sertifikat, dia mau pengadilan, udah pasang badan aja udah. Kita kan kirim Pol PP bantu. Kalau dia mau penggusur, PP-nya, kita kan kirim. Saya kasih tahu. Sekarang pelayanan IMB Pak itu diblokir Pak. Enggak, kita kasih, kita mau kasih. Kecamatan buktinya diproses, ada nih Pak salah satu warga Pak Reza. Udah berapa lama dia nggak keluar tuh? Karena saya nggak perintahkan untuk urus, katanya ke sini. Di IMB kita suruh urus kok. Jadi yang nggak ada IMB kita kasih, nggak ada alasan. Pak Reza. Kecamatan Kembangan ditahan Pak. Iya. Kemarin saya ada ngajuin IMB. Udah berapa lama? Itu sekarang udah jatuh kira-kira hampir sebulan. Ada sertifikat. Kita udah pindah nama ke BPE, udah ganti nama BPN. Saya baru beli Desember. Nah sekarang giliran IMB sekarang masih ditahan di kecamatan. Coba aja tuh yang untuk. Karena sekarang masalahnya dari kecamatan mereka bilang ada dading nggak dari saya gitu. Sedangkan saya belum dading Itu yang karena tadi saya saya baru bilang beli mediasi gitu. Pak. Mediasinya akal-akalan. Memang usulnya dari Porta dan Portalnya sudah PN. putus kan? Yang sekarang yang mereka minta dading. Dia bilang kalau ada dading hari ini juga dikeluarin IMB. Jadi sekarang juga tiap kali kita ada apa-apa ditaruh tukang di lapangan, mereka juga bilang kita ada surat dari pengadilan negeri, jadi kita nggak bisa jalan Lihat gitu. namanya aja. Oke. Memang pengadilan negeri kirim surat ke saya, minta harus dorong. Ada suratnya ke saya. Supaya kosongan, karena dianggap itu saya nggak mau. Jadi saya cuma bisa lakukan itu. Enggak, sekarang gini Bu loh, saya ngerti. Saya bukan nggak mau bela Bapak Ibu. Saya kira saya udah nekat melawan pengadilan. Saya sudah melawan putusan pengadilan. Betul, saya sudah melawan pengadilan. Kemarin saya udah sempat Itu yang saya bisa lakukan. Nah, apa yang bisa saya lakukan? Saya sudah minta Pol PP tidak boleh ikut bantu pengosongan. Saya sudah minta. Malahan saya pindahkan Pol PP. Kalau dia mau pengosongan paksa, kita akan pasang badan di situ. Maka mereka pintar. Dia kirim surat lagi pada pengadilan. Yang punya Pemda tidak digusur. Iya, betul. Hanya gusur yang masyarakat. Iya. Saya sampaikan lagi, tidak ada. Gusur masyarakat berarti juga gusur punya kita. Karena ini kalanya kita ini nggak masuk akal. Ada tanda kutip bagi kita, Betul. ini ada ya semacam permainan. Nah kita sama kayak kasus Jakarta Barat nih. Memang ada mafia tanah yang main. Orangnya pun kita identifikasi, kita tahu nih kira-kira grupnya mirip. Yang kasus Kala ini. Kita curiga udah tahu nih. Tapi ya sudah, sekarang kita mau ngapain? Soalnya katanya gini tuh. Karena kita nggak bisa nyentuh pengadilan negeri. Komnas HAM nanti saya ngomong dia tersinggung sama saya. Yang saya tertibkan sungai, waduk, saya digugat Komnas HAM. Yang udah jelas hijau, saya pindahin ke rumah susun, digugat Komnas HAM. Nah sekarang saya tanya, misalnya kasus pasar ikan, dia bilang itu sejarah. Sekarang saya tanya, sejarah. Kalau dari zaman Belanda udah bikin benteng, bikin pasar ikan, terus di zaman Orde Baru dia bikin namanya akuarium, LIPI. Mungkin nggak ada rakyat bisa tinggal di dalam pasar ikan dan pasar heksagonal dan di benteng. Saya tanya, kalau ini rumah Belanda nih, benteng Belanda, boleh nggak bikin rumah nempel ke dindingnya benteng? Nggak mungkin. Lalu sekarang bagaimana saya membersihkan itu? Dibilang saya mengusir warga asli. Nah sama kayak kampung pulau. Kenapa namanya kampung pulau? Karena pulau di dalam kampung ada di dalam pulau. Nah, kira-kira gitu lah. Yang saya usir tuh orang asli kampung pulau atau orang pendatang yang menduduki Sungai Ciliwung sebelah kampung pulau. Yang saya bersihkan kan yang menduduki Sungai Ciliwung di kampung pulau. Itu pun Komnas HAM, LSM semua menyerang saya. Sekarang udah begitu saya rapikan, orang kampung pulau asli beruntung nggak? Beruntung. Nah sama kasus pasar ikan.
Makanya saya ngomong Komnas HAM, saya juga malas. Yang saya bersihkan itu tau nggak apa? Belanda membuat pasar ikan, terus ada pasar heksagonal. Di tengah ada kampung orang, masuk akal nggak pasar? Terus ini ada benteng Museum Bahari. Dulu gudangnya rempah-rempah. Tepinya museum, semua rumah toko. Mana ada zaman dulu. Dia bilang ini sejarah ratusan tahun. Iya, itu yang dekat masjid. Yang nggak saya bongkar. Yang saya cuma nawarin kalau mau masjidnya bagus, biar rumahnya dijual. Biar masjidnya bagus. Kalau kamu nggak mau jual, ya nggak usah. Saya nggak mau urusin. Lu mau sesak situ ya sesak aja. Memang punya kamu kok. Nah, kasus ini memang sama kayak kasus Jakarta Barat, wali kota. Saya kira bertahan aja. Kalau udah kayak gitu main-main Iya, kedepannya main kasar. gimana, Pak? Soalnya Makanya IMB yang nggak bisa urus kami udah bantu kasih. Itu aja. Oh, juga mungkin aparat ini kali Pak. Makanya kalau dia mau turun Polri dia berani nembak kita. enggak, setelah itu juga kan PN katanya kalau saya nggak salah Pak Ketua PN yang memutuskan ini kan sudah mau berakhir nih Ya, jabatannya. dia mau panggil jadi saya. Dia cepet-cepetan gitu Ya, istilahnya makanya supaya saya bilang bertahan aja. Dia nggak berani gusur kok, mau berani lindas orang. Tapi satu persatu teror. Makanya kalau teror mesti catat. Makanya persoalannya kalau teror segala macam ini kan ada polisi. Saya nggak bisa. Paling saya bisa dapat, saya akan ngomong dengan presiden misalnya kalau ada kesempatan. Enggak Iya. Ya lurah camat kita akan tegasin untuk Iya. terbela. yang Ya, dia warga itu bela, udah Pak. menghadap Pak, tapi Lurah tidak camat yang melihat akan itu Wali Pak. kota sama Iya Pak, tidak membela itu. copot. kita nggak merasa dilindungi, makanya datang ke Bapak. Sekarang gini loh, Bu. Saya bukannya nggak mau bela Bapak Ibu di lapangan atau apapun. Saya udah kasih contoh. Yang benar aja saya dikerjain. Yang pasti sekarang saya udah jamin bahwa saya menantang putusan PN untuk eksekusi. Saya kira udah lebih dari itu. Dia udah saya pun udah nggak peduli. Jadi untuk warga pun harusnya tidak perlu mediasi kan Nggak ada Pak? kata mediasi dong, punya sertifikat kok. Iya. Apa yang mau mediasi? Hukum nggak Pak? Apa? Mau lawan hukum ya lawan hukum, mau masuk penjara masuk rame-rame, ini Iya. keadilan kok. Iya, iya. Makanya saya bilang datang ke Komnas HAM, bukan saya mau ngajarin. Udah sih Pak, udah. Jangan yang Ahok urusan bener lu ngejar gua, yang ini diam. Ada nggak Komnas HAM ngomong soal kota Nigra? Saya mau tanya, ada nggak Komnas HAM ngomong di media? Nggak, Ada nggak LSM yang ngomong? nggak. Yang hak asasi semua? Mana? Jadi itu tadi saya bilang, saya juga kesel. Kalau saya aja dihajar habis. Iya. Padahal mana ada? Ibu tahu nggak kalau saya pindahin ke rusun dapat apa, Bu? Dapet. Anaknya dikirimin bus sekolah, dapat KJP, naik bus gratis. Ini kalau kuliah saya kasih 18 juta setahun. Saya kira komplek ibu orang kaya saja nggak ada satu dokter, satu perawat tungguin. Saya rusun saya tungguin dokter perawat. Itu aja dicaci maki. Betul. Kita juga mau untuk Makanya kalau pindahin ngomong di kesel saya juga situ. kesel. Iya. Betul-betul udah kesel ya. Nah sekarang kita dibangun banyak, tahun ini baru bangun 20.000. Tahun depan mau bangun 50.000. Jadi kalau nggak bangun terus rumah, orang nggak bisa beli rumah Jakarta. Pak, itu tolong untuk yang terutama untuk bawahan Bapak. Nanti nih, Pak, lurah yang camat saya akan terutama panggil. lurah camat. Makanya nanti siang saya akan pengarang ke lurah camat. Malah saya sudah sampaikan, misalnya contoh, kami juga pernah dikalahkan di Waduk Peluit. Harus bayar, Iya, kalau RW nggak lurahnya bisa berarti. diutur, Lurahnya, mesti pecat. lurahnya. Peluit itu yang nguruk reklamasi itu Endang Cai, Endang Wijaya, sampai masuk penjara. Jadi waduk Peluit semua itu laut yang diuruk, jadi waduk. Kok bisa dia ngajuin gugat pakai firefonding macam-macam, kami kalah. Dia punya tanah di situ. Mana ada tanah firefonding di Peluit tuh, Pak? Dulunya laut kok. Mana masuk akal? Kalau dibilang girik juga nggak masuk akal. Betul. Kalau girik kan Tahun digarap. 93 Apa yang mau digarap Iya. coba? Tapi bisa menang. bisa menang makanya. Selain Dan itu suruh juga kita korban bayar. juga. Saya nggak mau bayar sampai sekarang. Iya. Saya nggak mau bayar. Jangan bayar. Saya nggak mau bayar. Saya udah bilang kalau yang kami kalah kita nggak mau bayar. Kami juga pernah kalah di mana tuh yang di Jakarta Timur, lapangan bola itu. X yang bakar teratas Ciracas, lapangan bola kalah juga. Ramat Jati Pak. Keramat Jati, lapangan bola jelas punya kami kalah sama Fairfonding.
Dia mau eksekusi, saya kirim Pol PP ngadu otot, nggak mau kasih. Main keras kepala aja pagarin. Jadi saya kira yang penting Tapi perlindungannya gimana nih Pak? Perlindungan mesti buat lapor polisi, kita. yang penting laporan ke polisi jelas ada. Enggak, minimal laporannya ada dan direkam kayak gini. Jadi kalau sampai terjadi apa-apa, nanti urutannya jelas. Jadi nanti oknum polisi bisa ngelak, nggak pernah lapor. Kalian nggak pernah lapor katanya. Makanya semua surat menyurat, laporan apapun di videoin sekarang. Jadi dia nyerang apapun videoin. Kan banyak orang semua handphone ada video. Dia datang dia pasang patok semua videoin. Nanti lapor lagi pematokan soal polisi tanggapin nggak tanggapin. Urusan kedua, tapi minimal tercatat Anda melapor. Saya kira itu. Termasuk lurah camat ngomong apapun Anda rekam. Ya, rekam sudah Pak. Rekam ya, supaya sudah kita rekam. bisa tahu kalau dia nggak berani saya pecat. Kalau lurah camat saya bisa pecat. Ya. Dia sudah rekam Pak. Makanya RW tergantung lurah yang berani pecat Iya. atau enggak. Karena dia bikin tandingan lagi Pak, dipasang lagi. Padahal kok bisa tahu dia. Memang ini pasti permainan. Sama kayak sekarang bisa contoh. Saya mau tanya, gedung pemerintah itu dalam tata ruang merah atau ungu? Merah itu pemerintah, ungu itu komersial. Merah dong. Merah dong. Merah. Nah sekarang ibu bisa kebayang nggak? Kantor wali kota Jakarta Barat merah atau ungu? Merah harusnya. Faktanya ungu sekarang. Berarti buta warna tuh Pak. Anak Jadi buah bayangin, kantor wali kota, kantor kodim, jaksa semua adalah ungu, saudara. Bapak. Berarti buta warna. Jadi penggarongan ibu bilang benar, oknum di dalam semua ini terlibat. Pak. Sekarang juga penggorongannya lewat Ya, jadi pengadilan, ibu sudah Pak. bayangin nggak, saya kerja di sini dengan PNS seperti itu. Makanya orang mau ngajak saya ribut. Langbung udah saya. Udah keselnya udah Saya jongkolnya minta ampun. Tiap hari main. Iya. Kayak sekarang. Ibu tahu Untar Trisakti, Iya. itu kan dulu banjir terus. Iya. Dia minta mau tinggiin jalan 2,8 meter. Iya. Kalau tinggiin jalan mau berapa ratus miliar apa nggak gila? Orang rumah tambah tenggelam. Saya bilang ganti kepala PU, cek pompanya. Ketemu pompa diperbaiki semua. Nggak banjir kan? Nggak banjir. Tapi semalam kemarin minggu hujan banjir nggak? Banjir. Karena Kenapa banjir? Alasannya pompanya rusak. Pinter loh. sabotase. Kenapa bilang rusak? Jadi saya bilang saya lebay. Karena saya melarang dia seat pile di Kalibaru Timur. Bapak Ibu tahu Abdul Muiz nggak? Abdul Muiz perlu nggak di seat pile gitu tinggi potong pohon? Nggak perlu. Karena proyek airnya semua aliran tengah beres kok. Kalibaru Timur, Jakarta Pusat buat apa seat pile cuma sempit gitu got. Gali lumpur saja. Itu mau nyingkirin hampir 800 toko usaha orang. Mau maksa seat pile untuk apa? Lu seat pile gitu tinggi emang airnya sampai gitu tinggi. Otaknya proyek. Betul. Saya langsung bilang saya nggak mau tahu udah lelang nggak boleh. Begitu nggak boleh, taman mini nggak banjir. Coba Bapak Ibu lihat, sekarang kalau tergenang ganti-ganti. Kemarin Kedoya sudah nggak banjir, ini banjir lagi. Yang Dan Mogot ada situ perumahan Dan Mogot itu nggak banjir, sekarang banjir lagi. Jadi pindah-pindah nih, ngerjain, tutupin. Gunung Sari kenapa banjir kemarin? Udah ada sitpa ditutupin karung, alasannya dari situ membal. Wah udahlah, saya di sini kalau kita ngantongin pistol mungkin kejadian nembak orang di sini. Udah muak saya juga di sini. Saya betul-betul muak dengan perlakuan nggak adil kayak gitu. Mainin, saya gubernur dikerjain kok. Dikerjain. Saya mau bikin kartu Jakarta Sehat. Dia berani tulis dasar hukum, perintah lisan wagub. Saya waktu itu masih wagub. Disposisi wagub dari mana? Diganti. Jadi ya memang. Kayak tadi saya ancam mereka tuh, udahlah. Yang lebih lucu Pasar Gembong, tenggelam kan underpass. Saya tanya kenapa? Digigit tikus kabelnya. Saya datang, saya lihat tikusnya segede apa. Langsung bilang dibakar orang terbalik Pak. Oh. Yang di duku atas digunting. CCTV mati digunting. Jadi memang langsung kerendam dikit keluar koran. Siapa bilang Ahok berhasil ngatasi banjir? Ini bukti masih banjir. Dia nggak mau tahu turunnya 2 jam turun, kita cari udah turun, nggak mau tahu keluarin koran. Terus caci maki saya.
Mana ngomong doang lu gubernur banjir di mana-mana. Padahal fakta sekarang banjir kurang berapa banyak udah. Dan orang nggak mau tahu. Ini apa yang mendekati pilkada nih. Ini makin. Ya kira itu aja, pertahan aja kalau ada Kalau kita sertifikat. ngelapor ke Bapak itu kira-kira kemana ya Pak supaya tidak ada yang masuk angin atau itu? Oh enggak, kan langsung ini, langsung kirim saya, nggak ada surat saya enggak itu Pak. Semua surat masuk ke saya itu resmi. Itu masuk. Sampai. Sampai Pak. Tapi nggak ditanggapi. Enggak, karena kita udah tahu masalahnya. Saya udah diperintahkan pengadilan negeri untuk dukung pengosongan. Berarti kan pengadilan negerinya nggak benar ya Pak ya? Ya tanda kutip. Makanya saya selalu bilang, Republik ini baru akan baik kalau kita berani teriakan pembuktian terbalik harta pejabat. Kalau tidak munafik semua hari ini. Coba lihat saya bilang, LSM hebat, aktivis hebat, pernah nggak teriak-teriak untuk bukti terbalik harta pejabat? Nggak ada. Itu yang saya bilang, teriak aja semua. Siapa yang nggak tahu oknum hakim kaya raya? Siapa yang nggak tahu oknum aparat kaya raya? Semua diam. Hari ini kita rakyat kita juga dibiarin nggak usah sekolah, nggak usah kuliah, biar bodoh, Iya betul. biar bohongin, pilih seagama terus. Iya. Isu sara terus yang Faktanya itu Republik ini gitu loh. Jadi makanya saya bilang, kalau kayak gitu lawan bareng udah. Saya udah tidak peduli pengadilan negeri mau ngapain saya kasus ini. Saya diam ya. Makanya dia kirim surat lagi pancing saya. Yang Pemda kita nggak ganggu deh. Yang penting yang masyarakat eksekusi tetap nggak boleh saya bilang. Itu aja. Ya kalau ke aparat tolong direkam dicatat. Pak, kan kadang-kadang datangnya tiba-tiba. Kita belum siap-siap gimana? sendiri aja. Lurah camat. Dicatat aja. Makasih ya Pak. Semua dicatat ya. Yang kemarin Makasih ya Pak, Pak ya. bukannya Makasih ya, ngotot Pak. minta saya tidak boleh jual belikan tanah saya, suruh tanda tangan dulu baru bisa dibuatkan surat M1. Kan aneh, surat resmi semuanya ada, tapi lurah dan camat mengatakan kamu harus minta surat izin dari Pak Ahok, gubernur dulu baru bisa. Kenapa kamu laporan sama Pak Ahok? Yang Lurah kamu mana camat? Catat nama lurah camat. di Magono, lurah Cilandak Timur. Catat aja lurah. Panggil. Apa camat Pasar Minggu? Catat. Kamu tahu Tunggu tunggu saya. bukan panggil lurah camat ditanya apa. Nah, Kalau lurah camat terbukti langsung pecat semua. Kasih tahu betul saya. ya? Saya bertanggung jawab kalau saya salah. Itu catat. Pak, kamu udah catat bikin laporan ke saya gitu. Saya sudah buat laporan. Kalau Pak Samin nggak bisa atasi punya masalah banyak saya. Karena lurah itu Bukan Anda diemin loh. Bukan, kalau nggak selesai, sekarang gini deh, semua kasus mesti lapor saya deh. Tapi kalau nggak laporin diam gitu mana bisa, diam-diam gitu aja. Pak Ahok, ini saya membela pensiunan guru. Digusur di belakang SMP Negeri 40. Tapi mereka ini tinggal sejak tahun 70 di luar pagar SMP 40. Kita tanya ke wali kota, ini dasar penggusurannya apa? Surat saya tidak dibalas. Saya tanya kepala dinas, tidak pernah dibalas. Masukkan aja. Sudah, tapi mereka ini sudah ada yang sakit Pak Ahok, udah sampai SP3. Enggak, masalahnya gini. Ah, Memang ini kita dari dua sisi bisa berdebat. baik. Kita bisa berdebat. Ya. Saya nggak tahu kasus tanah ini punya siapa. Tapi fotokopi sertifikat Makanya- DKI ini di luar. Makanya saya nggak tahu. Pengertian kalau Bapak baca baik-baik. Aha, Pengertian aset pemerintah, bukan tanah negara ya. iya, Pemda DKI. Pengertian aset pemerintah adalah aset yang tercatat. Iya. Sekalipun belum bersertifikat atau dilaporkan. Baik. Itu. Tapi surat saya Apalagi minta. kalau pemerintah sudah pernah mengeluarkan uang membangun. Pertanyaan kita, bangunan yang ditinggal mereka itu punya Pemda atau dia bangun sendiri? Bangun sendiri. Nah itu yang harus kita cek. Saya- Banyak juga guru-guru, Ya. umumnya guru-guru yang lama, kasus PAM juga sama. Ya. Dulu karena tanah luas, punya pemerintah, dia buatlah rumah tinggal di situ. Sampai beranak pinak, dia jualin-jualin, dia nggak mau keluar. Kalau ini Pak Ahok, sebelum sekolah ini ada, dia sudah tinggal di situ. Makanya saya mau tahu guru mana tinggal di situ. Makanya kita bisa berdebat. Saya nggak tahu. Justru Ini kita sekarang cek. begini, dia kan tidak punya rumah. Sekarang mau digusur, dia mau tinggal di mana? Kalau nggak punya rumah, maka kita cek anaknya punya nggak. Kalau nggak punya, kita dorong ke rusun. Nah, Nggak jadi ada itu yang pilihan. saya bilang, saya kirim ke wali kota. Makanya kita Saya, cek dulu. saya minta ke wali kota. Bukti
bukti kepemilikan bahwa ini asetnya Pemda? Saya bilang, dia tidak jawab surat saya. Saya gini, pergi ke kepala sekarang dinas, dia hanya bilang, ayo kita mediasi. Saya udah saya tunggu. ngerti. Itu Jangan ada begitu. proses. Nah, Banyak orang ngotot di pengadilan. Ya. Itu kami nggak punya sertifikat, dianggap Ya. bukan punya Pemda. iya. Anda juga nggak punya sertifikat toh? Ya, tapi kan dia sudah lama di situ. Bukan soal lama nggak lama. Lebih duluan dia tinggal di situ daripada SMP-nya. Sekarang kita Ah. berbaliknya begini. Ah, Saya nggak bisa putuskan karena saya nggak lihat. iya, Kalau Anda pengacara pasti ngotot dong. Anda benar juga saya nggak mungkin bilang iya. iya. Baik. Pertanyaan saya sederhana saja. Iya. Kalau ternyata itu punyanya aset pemerintah, maka Anda harus berpikirnya begini. Bersyukurlah Anda tinggal di tahun 70-an sampai sekarang tidak bayar sewa. Setuju. Itu Tapi aja. kenapa surat saya tidak dibalas wali kota? Makanya Mana Anda bukti tanya. kepemilikan saya bilang? Anda gugat saja. Ah, ah. Kita berdebat gugat aja. Maksudnya gini Pak. Udah Anda gugat aja. Kasihan Saya nggak ada waktu, gugat aja. Ini Pak, sebentar Pak. Anak saya dilindas busway Pak. Waktu tanggal 18, waktu itu busway mau kooperatif, tapi setelah ini dia lempar tangan. Cek itu BPJS namanya. Iya Pak. Itu BPJS. Udah Pak. Udah. Kalau ada BPJS ya sudah. Enggak, waktu itu di Medistra terpaksa saya tanggung sendiri. mesti cek lah. Anak Iya, Pak. Bapak masuk jalur busway. Enggak. Bukan. Enggak. Dia di jalur tengah, busway-nya justru mau masuk jalur umum. Nah, tapi waktu anak saya jatuh di bawah dia nggak lihat. Cek aja. Namanya Iya, Pak. semua peristiwa kita cek. Iya Pak. Ya, kita cek. Makasih banyak ya Pak. Tir Jagakarsa waktu Bapak waktu kan, ya kan. Sebenarnya kami ingin cepat, cuman terkendala dua kloter DBIS itu, seperti arahan Bapak itu kan, di kekurangannya dalam waktu 5 tahun harus dipenuhi kami Pak. Lalu Bapak mengarahkan Bang tanahnya lokasi lain asal sesuai dengan NJOP. Nah ini masih tersendat di stafnya Pak Heru di BPKD. Mungkin Bapak bisa masuk Pak Heru. Terima kasih Pak ya. Biar cepat selesai. Masuk ke surat itu. Ini Bapak yang awal. Sekarang belum uangnya diserahkan. Karena saya ya 4 kali sama Perumahan bukan? Di taman atau perumahan? di jalur 40. Hijau. Pembebasan ganti rugi. Hijau bukan? Bukan. Hak milik sertifikat Di mana ini? Untuk apa ini? untuk jalan ke Soekarno-Hatta dari Jurito sampai Cengkareng. Oh iya iya. Oke. Kita sih cek namanya. Ke si apa? Si Yusmada. Memang ini ada masalah. Enggak, PU kami ada masalah pembebasan lahan. Saya lagi minta potongan ke wali kota. Kayak nggak ada komisi gitu. Saya lagi tangkap-tangkapin tuh Pak. Masalahnya itu Pak. Ya masalah. Pak, ini masalah sewa lahan SPBG Pak, Aksara Pak. Ini juga udah lama sekali Pak, masalah SPBG Aksara itu. Masa saya bisa bayar 10 miliar ke DKI, Pak, lahan saya bisa pakai, karena nggak ada gasnya. Saya udah berkali-kali di Oh, udah pernah kirim surat. Udah berkali-kali Pak, udah berkali-kali sampai sekarang belum ada kabarnya. Kalau nggak ada gas bukan kita dong. Kalau Iya gas benar, itu benar. kita. Tapi kan kita udah berkali-kali coba Pak. Makanya Dengan kita itu secara post pager Pak. pemerintah kita nggak bisa loh. Jadi Bapak batalin. Iya memang, makanya itu dapat pada waktu itu pas proses kita gas itu kan untuk busway. Jadi kita nggak sempat ada force major itu. Nah saya disalahkan masalah force major nggak minta lo. Kan itu kan udah kan apa sekdanya itu kan sudah ikut keluar itu rapat. Mereka mesti lebih tahu mereka wah ini force major nih. Saya force major mau ngapain? Kan Anda nggak bayar sewa. Iya force major kan sewanya bisa Batal dong Mbak. batalin bisa dibatalin. Nah Batalin. sekarang yang punya cuma bapak doang kerja kuasanya. Kuasa Jadi kita prosesnya juga. Prosesnya itu. Bapak saya tunggu Pak ya. Pak, kita dari Presma Trisakti minta audiensi Pak. Minta audiensi perihal pertemuan kita waktu 2013 yang lalu tanggal 12 Mei sama 12 Mei Kalau yang udah kan itu. Terlambat kita yang bikinnya waktu itu. Makanya aku malas latihan. Terlalu lama. Iya Pak. Saya jadi biarin udah males aku kemarin. jadi kita mau buat minta audiensi Pak. Audiensi soal apa? Karena waktu saya Kelanjutan pepet. videonya udah ada, kita mau lihat. Enggak, maksud saya masalah apa? Saya langsung putusin. Jadi kan Enggak, maksud saya gitu, audiensi kan pengen minta sesuatu yang harus saya putuskan. ya Makanya saya tanya masalahnya apa, kalau saya putus sekarang langsung putus. oke, itu kan kemarin itu kan Kamu kalau lihat jadwal saya, kamu mau muntah loh. iya. Saya harus bangun jam 4 pagi ini, jam setengah 5, kamu udah di mobil. Itu sampai malam nih. Kamu bisa mau muntah lihat jadwal saya. Makanya saya tanya, Anda mau audiensi apa? Itu kan masalahnya kan kita kan udah lama cuma ada yang ngurus yang kemarin nggak pengurus Iya, makanya kalau kita udah cuma- buatin video Kalau cuma sekedar itu kan dia jalan aja lah. video untuk Iya, seluruh jalan halte sama taman yang itu Pak, Jalan taman aja, depannya. taman jalan aja. Saya suruh orang landscape rawat, nanti juga nggak mau rawat.
nggak usah terlalu banyak seremonial lah kita nggak ada waktu seremonial jujur. Kita mulai saya turun di setengah jam. Udah basah kuyup badan saya di dalam. Udah basah kuyup saya di dalam. Karena ada kaos saja. Makanya saya bilang kalau audiensi jawab aja apa. Kalau cuma pengen lihat kirim aja kita lihat ya. Kalau cuma ngundang saya datang untuk apa? Untuk Mei peringatin saya udah nggak mau datang kayak gitu. Ya, kita di audiensi di tempat Bapak aja, Pak. Makanya saya juga nggak perlu audiensi juga. Kalau memang untuk apa? Audiensi cuma pengen ngundang saya datang kan pasti segitu. Pasti gitu kan? Ya, saya mau lihat yang kemarin karena sebenarnya kita udah telat tuh. Kita. Kamu kalau hasil kirim saya lihat saya udah tahu kok. Saya juga agak kecewa kerja lambat. Saya sama saya gampang. Begitu udah bohong saya sekali telat saya udah malas. Saya bukan kayak politisi lain, nggak enak tau kalau pemilihan mesti baik-baikin semua orang. Oh saya enggak. Saya enggak ya enggak udah. Saya banyak urusan. Saya cuma sini kerja soalnya bukan soal terpilih lagi. Kalau orang nggak mau pilih saya lagi ya silakan nggak usah pilih santai aja saya kok. Saya kerja aja. Ya, jadi nggak usah buang waktu. Kirim aja bicaranya ya. Karena dulu kalian tuh nggak kerjain. Ya. Masih. Masalah apa ya? Karena lagi Tapi saya Lajang dulu tinggal dari mana? Orang tuanya mana? di rumah susun juga, KTP DKI juga. Enggak, orang tua rumah susun. Iya. Di unit yang berbeda. Enggak, di unit yang sama. Oh, unit yang sama boleh dong. Mana orang tuanya? Ya, saya kitanya udah di sini. Orang tua. Iya. Tinggal di mana orang tuanya? Muara. Kampung sama satu rumah. Tapi saya ada nanya. Kenapa? Oh, kontrak SP-nya pakai nama kamu ya? Iya. Oh. Orang tua kamu tahu tuh. Jadi, Ya, ini kasusnya sama. iya. Kamu bawa aja ke sini. Eh, Makanya lain kali mesti pakai nama orang tuanya. enggak, ini bapak kan sering laut. Tahu maupun sekali. Padahal kalau ada pengurusan SP perpanjang apa kan ribet. Makanya dulu tidak pikirnya begitu Pak. Alamat ortunya sama ya? Sama, semuanya sama. KTP semuanya KTP DKI Pak. Di rusun juga? Iya di rusun juga Pak. Kamu bawa deh. Terus kamu SMS, kasih tahu nomornya. Kamu SMS kamu tetap. Ya. Nah, ini bisa sendiri bisa Ya, kamu SMS ke Ibu Ita, nomor HP-nya semua. Tetap nomor HP-nya. Ini bawa kasih dia. Saya dari anggota PK Jakarta Barat. Makanya saya mohon diberi kerjaan apa saja. Saya masih sehat. Bapak udah pensiun ya? Ah, Mau kerja apa Bapak? ya, kerja apa aja yang penting ini bisa kerja. Di bangunan saya mata udah minus. Dijaga udah Anak menantu? menantu. Anak Cucu ikut saya Pak. kita kok yang umur pensiun kita nggak kasih lagi loh. Hah? Nggak kasih lagi. Pokoknya ya honor kayak apa yang penting kerja aja buat hidup Terus nomor kalian. HP Bapak nih. Nomor HP Bapak. Pak, saya mau undang ibunya mau seksi buat anak saya, kata bapaknya sama. Kalau ini juga. Iya, ngamimin. Di mana? Mau anak hadir di Tanjung Duren, Pak. Siang. Duri Kepak, iya. Siang. Iya. Iya. Ya, makasih banyak ya, Pak ya. Ya. Ini kan udah kan? Ya, Pak, ini kan saya udah menempatkan Senin. Saya mau nanya Pak, ini kan SK saya dari DKI 1 Oktober, SK dari Bapak kan 6 November, ya Pak ya. Terus saya baru penempatan sampai 1 Februari, PMP saya 1 Februari di penempatan. Waktunya kan penempatan waktunya terlalu lama. Sampai akhirnya saya, sampai saat ini saya cuma terima gaji dengan nilai yang segini Pak. Baik, kenapa pendapatnya lama? Karena minta pindah itu. Enggak, kami minta Pak, itu emang saya dilirik untuk tanggal 1 Februari itu Pak, dari Dinas Kesehatannya. Enggak, masalahnya apa? Karena SK-nya kelamaan. Iya, kelamaan. Terus saya terbentur sama pergub Bapak yang ini Pak, PNS Bidahan yang fasilitasi ini diberikan TKD itu mulai awal tahun anggaran berikutnya anggaran Iya, tahun berikutnya memang. itu dari Memang banyak yang protes ini. dari SK Gubernur Enggak, ini banyak yang protes. atau SPT. Ini banyak yang protes Nah ini. itu gimana Dari tuh gubernur. Pak? Iya. Memang untuk pindahan risikonya itu nggak ada pilihan. Kita udah terima udah baik, karena banyak orang mau pindah ke DKI. Jadi kalau ini memang kasusnya gitu, yang memang harus ikut. Ya, kasih ya. Kalau nggak semua mau pindah ke DKI. Ya. Ayo, masalah apa?
doa alhamdulillah. Ya. Ya, itu banyak yang mau datang doa tiap hari, doa sendiri nanti. Ya, ayo mau foto silakan. Ayo. Pegang aja. Saya tahu Pak Pak Saiful bagus di sini. Terima kasih Pak ya. Harus menang Pak. Ya. Makanya itu yang saya bilang di Jakarta tuh banyak sekali kasus orang dengan tanah alas yang verfonding lah, girik lah, tiba-tiba bisa menang. Saya kasih contoh paling jelas adalah kantor bekas wali kota Jakarta Barat. Itu kantor harusnya pasti merah, pemerintah toh. Bagaimana zaman Ali Sadikin pernah menang, lalu hanya kesaksian seorang mantan lurah, lalu kami kalah. Udah kalah kami wajib bayar dia sewa 40 miliar. Dia tidak pernah wajib bayar PBB. Lalu gedung dirobohkan, sertifikat dicabut. Lalu apa yang terjadi? Tanah itu sekarang ungu, bukan merah. Berarti ada sesuatu yang kita nggak bisa menuduh ada mafia tanah, tapi bisa rasakan di Jakarta ada mafia tanah. Tanah Fairfonding sejak tahun 93 dikasih pendaftaran, ini udah lebih dari 30 tahun. Masih boleh nggak terima di pengadilan negeri? Kalau menurut undang-undang pokok agraria sudah gugur. Tapi bagaimana bisa tanah-tanah Fairfonding? Makanya ada serikat calo tanah Fairfonding ini untuk mengurus lagi. Orang udah barang mati kok. Terus orang mengaku tanah girik misalnya. Itu juga sangat lucu. Seluruh Pluit itu hasil reklamasi. Bagaimana bisa di Waduk Pluit digugat Jakpro, ada orang dengan tanah girik menang. Girik dari mana? Girik itu garapan gitu, itu arti girik. Terus kalau kamu mengaku tanah garapan, itu berarti kamu mengaku nggak itu tanah pemerintah? Aku. Kalau ngaku tanah pemerintah, boleh nggak sih kamu yang kuli menggarap tanah pemerintah, sudah nggak ada tanaman, sampai cucu cicit mau menggugat tanah itu. Padahal kamu sudah mengaku itu girik, garapan. Kalau garapan itu kalau ada bangunan, ada pohon, itu ada hitungan mengganti. Tapi bukan berarti menguasai tanah. Bagaimana bisa tanah-tanah girik bawa ke pengadilan bisa menang? Itu jadi persoalan di Jakarta ini gitu loh. Jadi salahnya sistem peradilan atau? Saya nggak tahu sistem salah di mana. Kalau saya selalu bilang salahnya karena di Indonesia nggak ada pembuktian terbalik harta pejabat penyelenggara negara. Kalau ada pembuktian terbalik, nggak ada oknum. Kamu mau nyembunyiin harta kamu di mana? Ini kan akar semua masalah kan korupsi, uang suap. Itu akar segala masalah di publik ini saya bilang. Ya itu mau bilang apa kita? Kita fight aja. 40 miliar kita digarung, lucu kan? Terus udah robah peruntukan jadi bisnis. Jadi memang ada perencanaan gitu loh. Mana ada gedung pemerintah itu, terus bisa contoh yang paling lucu ya, ini kita balik-balik. Saya tanya ya, misalnya kasus yang paling dulu, saya plot lagi, Kampung Pulo, ingat nggak? Dulu waktu saya mau menertibkan Kampung Pulo, sungainya, itu kan dari orang-orang yang melakukan reklamasi sungai Ciliwung di dekat Kampung Pulo. Tapi kesannya bilang apa? Saya mau menghancurkan Kampung Pulo. Justru saya mau menyelamatkan Kampung Pulo sebetulnya. Sekarang Kampung Pulau senang. Itu siapa? Apakah sejarah? Sejarah Kampung Pulau dari ratusan tahun sudah ada. Benar, sejarah Kampung Pulau ya. Tapi bukan orang yang menguasai mereklamasi Sungai Ciliwung. Tapi itu dianggap bagian sejarah. Wah, semua pengamat menyerang saya. Sekarang orang asli Kampung Pulau bersyukur kok. Itu kan pendatang yang mengemplang Ciliwung sekitar Kampung Pulau. Satu. Sekarang kasus kedua, pasar ikan. Nah, kalian dengar baik-baik kalimatnya. Ini sejarah pasar ikan sudah ratusan tahun. Dari zaman Belanda sudah ada kampung ini. Belanda baru didudukin orang kan, berarti Belanda lebih tua dong daripada kampung itu kan. Kan udah orang kita dudukin baru dudukin. Oke. Saya menghancurkan luar Batang atau menertibkan rumah-rumah liar di laut, pasar ikan dan di luar Batang. Terus apalagi saya tanya,
Kalau zaman Belanda dianggap sejarah mulai Belanda lebih lama toh. Kan baru datang Raden Wijaya menduduki bangun masjid. Berarti si Museum Bahari lebih tua dari Masjid Luar Batang nggak? Ya dong, ini kan gudangnya Belanda nih. Sekarang saya tanya, kalau gudang Belanda, boleh nggak penduduk bikin rumah nempel ke sepanjang benteng Belanda gudangnya? Bisa nggak? Bisa. Nah terus apa lagi? Tahun 80-an, LIPI membuat akuarium di Pasar Ikan. Ini lebih jelas tahun 80-an nih. Makanya disebut Luar Batang Kampung Akuarium. Sekarang saya tanya, pengamat ribut. Itu akuarium itu punya Pemda bukan? Punya Pemda. Mungkin nggak ada kampung di atas akuarium. Justru setelah akuarium pindah, Anda menduduki tanah itu. Atau contoh lagi Belanda, itu ada pasar ikan dan pasar heksagonal. Kalau ini sekeliling pasar nih. Mungkin nggak Belanda izinkan orang kampung buat rumah di tengah pasar. Jadi yang kami tertibkan itu yang rumah di tengah pasar heksagonal, termasuk kios-kios toko yang udah beralih fungsi jadi rumah tinggal. Lalu di mana salah kami? Jadi sejarah siapa yang benar? Yang ngotot kami ini orang kampung akuarium. Justru itu mengakui berarti kamu menduduki kampung akuarium. Kan saya tanya, mungkin nggak, mumpung aku udah jadi gubernur nih, kita dudukinnya tanah ini, bikin rumah semua sekitar. Tuh kita bilang ini sejarahnya sudah ada rumah di Monas. Sejarah apa? Rumah Belanda mana mungkin kamu bikin rumah? Jadi jangan mencampur adukan. Udah mengakui itu kampung akuarium. Mengakui tinggal di pasar heksagonal. Mana mungkin kamu menduduki? Yang kami robohkan yang mana? Semua bangunan yang nempel ke Museum Bahari dan pasar heksagonal dan pasar ikan. Itu yang jelas. Termasuk yang di laut. Tapi orang memutarbalikkan fakta. Bilang itu tanahnya rakyat. Nah itu saya tanya, tadi ada kasus Portanigra. Masyarakat ada sertifikat beli rumah, ada IMB semua. Termasuk kami nyatakan kalah oleh pengadilan negeri. Oleh PT Portanigra. Lalu sekarang mereka lapor ke Komnas HAM macam-macam. Ada nggak yang ngomong di media? Membela mereka? Ada. Yang dibela justru yang tinggal di pasar heksagonal, yang di Sungai Ciliwung Luar Batang. Coba Kampung Pulo. Coba. Aneh kan? Saya bilang sama mereka, saya udah bantu Anda, saya tidak mau laksanakan putusan tadi. Karena kami juga punya tanah di situ. Lalu datang lagi surat dari pengadilan negeri, lucu juga nih. Nama Portanigra, yang kami mau gusur tidak termasuk tanah Pemda. Loh, kan kamu putusan menang kan, menang yang termasuk tanah Pemda. Kok punya Pemda nggak digusur, punya rakyat digusur? Ya itu yang harus dibela. Maka saya tanya, di mana aktivis, anggota yang terhormat, dewan terhormat, ada nggak yang membela Portanigra? Ada nggak yang panggil mengecek kenapa bekas kantor wali kota Jakarta Barat dirobohkan bayar 40 miliar? Kami kirim surat minta cek uang kemana, ada nggak yang bela kami? Ada. Jadi di situ kita bisa membaca ada apa. Yang dibela Kampung Pulo, bukan Kampung Pulo loh. Yang dibela orang yang ngemplang sungai, tetangga Kampung Pulo, meminjam nama Kampung Pulo. Sekarang juga sama kasus Luar Batang. Kita beresin sekitar kota tua kok, bekas benteng Belanda kok, sungai laut kok. Kok bisa nyenggol seolah-olah mau robohin masjid? Itu aja. Pak, tapi ngomong-ngomong sampai sekarang Pemkot kenapa nggak pernah nunjukin sertifikat yang di... Nah, aku mau jelasin sama kalian. Itu sertifikat sekedar pasar itu punya PD Pasar Jaya. Bapak kita tunjuk sama kamu. Itu yang minta tunjukin juga lucu. Jadi banyak sekali kasus kita kalah. Dia nggak, makanya terjemahannya begini. Tanah semua tanah negara. Tapi tanah negara bisa menjadi aset Pemda. Kalau apa? Tentu bersertifikat. Tidak bersertifikat sudah mendaftar ke BPN. Atau tidak mendaftar di BPN sudah tercatat oleh Pemda. Atau belum tercatat oleh Pemda sudah pernah keluar uang 300.000 di daerah itu. Itu sudah dianggap aset pemerintah. Jadi saya tanya, kalau udah pernah kami bangun akuarium di situ, LIPI itu aset pemerintah bukan? Ya pemerintah. Jadi Anda suruh saya tunjukin surat. Nanti mau bangun opini, kamu nggak bisa tunjukin surat. Memang
Bekas akuarium kita nggak bikin sertifikat. Terus saya tanya kamu, balai kota ini ada sertifikat nggak? Nggak ada. Monas ada sertifikat nggak? Nggak ada. Kalau kita mau ukur sertifikat mau berapa triliun itu Monas? Kenapa itu dianggap aset pemerintah? Karena kita sudah mengeluarkan uang, pernah keluarkan uang di situ. Saya tanya, kasus kita kalah pulau Sipadan dan Likitan dengan Malaysia. Waktu persidangan kenapa kita kalah? Karena Malaysia sudah keluarkan uang. Nah sekarang saya tanya lagi, waktu semua aset Belanda kita ambil, ini ada gudang, ada pasar ikan. Di antara gudang sama pasar ikan, tengah ini punya siapa? Kalau zaman Belanda. Punya Belanda toh? Berarti semua punya Belanda waktu over kepada kami jadi aset Pemda sekarang. Jadi itu permintaan lucu. Nah kalau mau lebih dalam lagi, kalau kamu betul, kenapa nggak gugat? Kenapa cuma bangun opini? Sama kayak kasus Taman BLW. Cuma berani bangun opini ke KPK melulu. Coba lu gugat, dipanggil pengadilan berani nggak? Nggak berani, dapat ditangkap sertifikat palsu. Jadi kita selalu ditodong, kamu nggak punya sertifikat. Nah, oknum kita juga main di sini. Tiap kali kalau pengadilan bilang kami nggak punya bukti. Padahal dicatat saja sudah bukti. Oknum kita juga main. Catatan aset sendiri gimana Pak Pemprov DKI sekarang? Ada yang punya catatan aset nggak punya surat. Makanya saya suruh dia catat. Kalau dari kemarin pencatatan gagal. Kenapa gagal? Ada oknum juga. Sekarang masih ada oknumnya Pak? Masih ada. Saya udah mau geser beberapa. Soal tanah kita selalu kalah. Datang ke pengadilan nggak mau bawa bukti. Sama kayak kasus, misalnya contoh saya bilang kasus bidara Cina. Dia mau ganti SK diperbarui, SK GUM. Petanya sama kok iseng mengganti angka diperluas. Petanya sama. Kalau kamu cuma tanggal kamu lewat SK, diperbarui perlu nggak ngetik yang lain? Nggak perlu dong. Cuma tanggal tok. Ini bisa luas wilayah disengaja. Mungkin dia bisik-bisik di orang luar, ini bisa gugat nih karena lebih luas. Itu saya katakan di sini banyak. Kemarin saya baru ngomong sama dinas PU. Grogol sudah nggak tergenang. Kemarin hujan tergenang lagi. Saya bilang, mana mungkin tergenang? Pompa udah beres. Itu jawabnya diem. Udah berapa siang baru jawab. Mohon maaf Pak, pompanya rusak semua. Wah itu alasan. Pak, Komisi 1 berencana Pak gimana Pak? Apa? Kan harus Pak Presiden minta juga untuk harga daging agar 80.000. Nah kita terus tekan. Kalau 80.000, 85.000 kalau yang beku bisa. Karena daging itu kan macam-macam, ada khas, ada apa-apa. Kalau di total rata-rata bisa. Nah kita malah mau jual 35.000 per kilo. Yang mana tuh Pak? Yang untuk KJP ya. Kita lagi mau tunggu yang beku. Bukan yang dipotong. Karena potong mesin kan tentu lebih cepat. Dibekukan lebih cepat. Mulai kapan tuh Pak? Kita mungkin baru bisa Oktober, November, terus tahun depan baru mulai. Yang 35.000 itu Pak? Pemegang KJP. Daging dari luar negeri Pak. Harus luar, tapi impor nggak salah. Jadi yang salah itu kalau kamu impor, kamu tidak mau beli. Ini sapi lokal kami beli terus karena nggak cukup. Justru kalau impor kamu buka tutup seperti ini, itu ada peluang permainan. Jadi nggak boleh ada buka tutup impor itu. Karena harga sapi saya kan juga naik turun. Kalau kamu buka tutup, orang nggak ada kepastian dapat impor, berani nggak pesan daging lagi pas murah di New Zealand misalnya. Nggak berani. Kalau kamu buka langsung, nggak ada gonjang-ganjing kok. Seperti kacang kedelai, dibuka ribut lagi nggak orang? Enggak. Kamu kalau bikinin kuota-kuotaan, itu terjadi permainan. Ya harusnya nggak boleh ada kuota. Tapi kewajiban membeli yang lokal harus kita lakukan. Pasti beres. Kalau kamu mainin kuota-kuota, dilepas enggak, itu permainan. Bagi antara tadi impor sama yang lokal sendiri gimana itu Pak? Dilepas di pasaran. Enggak masalah kan kita akan beli. Kan kita jamin beli. Orang juga ada yang lebih suka daging impor, ada daging lokal. Pertanyaan kita sekarang, sapi udah cukup belum? Belum Pak. Ya kalau nggak cukup ya harus impor. Sama kayak beras cukup nggak? Kalau nggak cukup ya impor. Tetapi harga yang ditetapkan gabah kering panennya petani, HPP tetap harus kita beli. Impor ini cuma senjata kita siap-siap supaya tidak dimainkan oleh pedagang, itu aja sebenarnya. Impornya dari mana Pak? New Zealand tadi Pak? Dari New Zealand? Iya. Makasih Pak. Itu aja dong. Tanya aja nih. Tanya urusan ini kan? Tanya. Ya, tanya aja, jawab aja. Tanya aja, urusan tadi kan? Urusan ini apa bukan?
Don't need. Don't say anything. Oke, udah tanya saya aja udah. Apa? Pak, bagaimana nanti, apakah nanti sore akan diberlakukan kembali rencana 3-in-1? Gimana? 3-in-1 apakah akan diberlakukan kembali? 3-in-1 kita akan berlakukan hanya sore. Jadi pagi tetap kita hilangkan. Sehingga sore lebih gampang mengontrol orang yang keluar dari gedung-gedung. Ya, makanya kalau sekarang kan bisa macet, banyak sekali yang joki-joki. Jadi kita kelihatannya akan putuskan hanya berlaku sore saja. Itu aja. Jadwal jamnya mulai kapan Pak? Jam berapa? Jamnya sampai jam bisa berapa? sama, bisa juga akan dibuat lebih sore dikit supaya orang sempat pulang duluan. Mulai kapan Pak? Ya, mulai pas habis uji coba ini kita mulai mengkaji kemungkinannya seperti itu. Ya sampai sekarang kita udah pastikan pagi tidak terlalu efektif, tapi yang sore efeknya besar. Nah tinggal kita ukur lagi, apakah selama ini orang udah mulai bisa cari-cari jalan alternatif yang lain. Itu aja. Pembatasan motor. Makanya saya mau tanya sama mereka, alasannya apa? Itu mau digusur. Ternyata salah satu dia mengatakan itu hijau. Kalau hijau saya tanya, itu kondisinya bekas pegawai PAM bukan? Hanya tinggal 8 orang katanya pegawai PAM, bekas pegawai PAM. Yang lain udah menyewakan. Jadi kalau menyewakan ada KTP DKI, berarti dia masih sewa di luar atau sediakan rusun. Karena kami juga nggak mungkin mengizinkan orang tinggal di hijau. Itu aja sebetulnya. Kalau sementara bisa nggak kita tunda? Bisa saja. Kalau nggak mendesak bisa nggak? Bisa saja. Tapi kalau yang di sungai, di waduk ya nggak bisa. Buat tanggul ya nggak bisa. Seperti itu. Tapi mengizinkan mereka boleh nggak? Ya nggak boleh. Karena itu hijau. Pembatasan motor kita tunggu lebarkan trotoar dulu, baru kita bicara itu. Ya. Pak, reklamasi siap untuk melakukan lelang jabatan lurah dan camat, apa yang dipersiapkan? 790. 790, apa yang dipersiapkan? Hanya buat lurah saja. Apa yang dipersiapkan, Udah 1000 lebih. Nggak, sistemnya gampang kan ada CAT. Kita ada CAT, ada psikotes, itu semua kan udah computerized. Langsung akan keluar hasil, yang penting hasilnya mereka bisa lihat. Psikotes siapa yang buat soalnya Pak? Dari ada kerja Saya sama nggak pihak tahu. lain? Kerja sama pihak lain. Pak, reklamasi asosiasi pengusaha, asosiasi pusat perbelanjaan minta kayak udah saatnya Pemprov DKI mencabut moratorium mall. Kalau dari Bapak sendiri? Memang bagi kita kalau Anda mau bangun mall silakan saja, tapi sekarang masalahnya dilewati oleh lalu lintas kan. Kalau yang jalannya memungkinkan ya silakan. Mau bangun mall di atas yang dilewati oleh LRT atau di tempat TOD, di duku atas silakan. Masanya pengusaha juga nggak mau bangun kok. Udah mall kebanyakan dia mau bangun rugi dia. Ya, kita tidak ajukan aja, Anda mau di mana? Kalau Anda tidak sesuai ya kami tidak izinkan. Kalau tengah kota boleh nggak? Ya nggak boleh dong. Kalau di Jakarta Timur boleh nggak? Ya boleh kalau kamu mau. Ya Pak Ahok, kemarin reklamasi Pulau C dan itu udah dipisah belum Pak? Katanya sudah tidak lanjut. Belum datang surat dari Menteri. Tunggu surat Menteri. Ini dari perusahaan listing ya untuk mengukur negara gitu loh. Dia datang standar ukur, dia pengen tahu bagaimana kita sistem kita udah berubah apa untuk menentukan ini lah. Nilai dari BI, dia berapa sih rating dari DKI dari negara. Saya nggak tahu. Kalau agenda besok pemanggilan KPK bagaimana Pak? Rencana? Ya datang jam 10. Terkait apa itu? Terkait kasus ini yang suap atau uang yang Pak Sanusi sama Arisman itu. Ya. Pak, update LRT yang kemarin rapat dengan Kemenko bagaimana Pak? Sudah tinggal bawa ke ratas lagi sekali ke Presiden. Itu aja. Groundbreaking apa? Groundbreaking Juni mungkin pembersihan lahan. Mulai kerja, nanti mulai pasang kerja benar mungkin bisa Oktober. Terima kasih banyak Pak. Akan diinterview oleh perintah presiden. Itu pengarahan dari presiden. Itu aja sih, presiden juga mau memeriksa nanti proses perizinan yang ada di Kota Surabaya dan Jakarta. Melihat misalnya paket ekonomi yang beliau keluarkan itu apakah di lapangan juga sesuai dengan itu. Cuma Jakarta Surabaya. Memang yang dinilai cuma Jakarta Surabaya, tapi beliau ingin kalau dia sudah berhasil, beliau ingin daerah lain dengan nyontek saja, kopi saja di Jakarta dan Surabaya supaya cepat. Pembahasan pilkada. Ya silakan aja kalau mereka mau menempuh seperti itu,
Kita kan buat kasih peringatan, habis itu kita cabut hak yang tinggal di rusun. Ya sederhana aja, saya udah kasih tahu yang tidak mau tinggal di rusun silakan. Ya silakan aja dia mau piara seperti itu. Silakan aja, sanggup sampai kapan? Ya kan, silakan aja. Dia ketemu sebelah saya. Ada ngobrol soal pilkada? Ya, enggak, kita cuma ngobrol soal seperti bisnis. Pak, ini soal komputer kan Pak, bahwa akses ekonomi itu dimanfaatkan oleh sebagian orang buat dia bertugas jadi petugas dan mereka mencuri di rumah itu Pak. Itu Makanya itu saya nggak tahu ekses itu bisa terjadi, tapi kan bisa ditangkap. Petugas kan ada tangga segala macam. Kita nggak perlu terlalu paranoid itu. Saya kira itu gerakan orang untuk membatalkan mendapatkan sensus data. Jadi warganya mesti waspada Pak. Kan tinggal cek kan. Kan ada bisa RT RW bisa dicek namanya siapa. Pak, maksudnya rencana maju di pilkada Bapak ada komunikasi dengan Bapak? Ya cuma ngomong itu, saya berpikir harus pikir lagi. Ya sekarang kalau kamu nggak dapat dukungan orang, biaya dari mana? Kalau saya kan memang nggak keluarin duit gitu, beda gitu. Jadi Bapak nggak mendukung ya? Bukan nggak mendukung, yang menurut saya sih dia sebetulnya mesti dari survei dia partai. Basuri beda, dia itu anggota yang pengurus partai Nasdem gitu. Nasdem Bapak. Tapi dia berencana majunya lewat independen yang sahabat Basuri itu. Makanya saya nggak tahu, ini saya tanya-tanya. Pak, ada pergub 108 mengenai pengurangan TKD ya Pak? Bapak baru mengeluarkan itu sudah masuk Pak? Bukan pengurangan TKD sebetulnya. TKD itu harus dibayar berdasarkan KPI Anda. Jadi bukan yang rajin yang malas dapatnya sama. Nggak bisa. Itu ada hitungan. Kalau yang nggak ada kerjaan ya nggak dapat TKD. Kalau dulu kan TKD kan mentok, langsung dapat angka gitu. Untuk sakit sehari dipotong sampai 900. Memang udah potong udah ada di dulu. Sudah ada itu potong-potong. Kita nggak ingin TKD kita udah begitu besar, orang yang tidak kerja sembarangan. Nah, saya kan bukan mau cari soal populer nggak populer, ini bicara peraturan. Pak, Komisi 1 berencana memanggil Bapak, Pak? Akan memenuhi panggilannya? Ya, kayak Komisi 3 juga, saya juga nggak mau komentar. Tapi bakal datang nggak Pak? Ya tergantung kebutuhannya. Katanya ada dugaan pelanggaran HAM Pak ketika Lagi itu dugaan silakan saja. Pak, soal reklama Pak, di Buncit ada reklama Hasnaemi yang disegel Pak, itu kabar Bu Hasnaemi ngomong sudah bayar, itu disegel. Saya nggak tahu, saya cuma lihat di berita katanya orang pajak bilang dia belum bayar, mungkin minggu ini mau bayar. Kalau bayar dibolehkan lagi? Ya semua boleh, kalau bayar pajak ya boleh. Muatan kampanye gitu Pak, tahu nggak keberatan? Saya sih nggak ada masalah orang bilang kampanye. Yang bilang kampanye boleh nggak boleh kan bukan saya. Bawaslu, dia juga belum calon. Justru kalau semua orang mau pasang iklan bagus dong, penghasilan buat DKI. Iya dong, bagus dong. Pak, Gerindra berharap koalisi dengan PDIP Pak. Ya kalau itu berharap boleh aja, misalnya sama PDIP dong. Soal 3 Bodetabek katanya DKI pertama yang mengerjakan, terus akhirnya menolak ya gara-gara ada juga. Bukan ada duit, karena untuk ngitungnya susah. Itu barang udah dikerjain oleh adikarya. Kita mau bayarnya harus pakai advisor macam-macam. Ya kan, jadi lebih baik ya sudah mereka kerjakan aja, bayar BPN, kalau kita gabung. Nanti kan yang membayar PSO subsidi kan kami. Jadi tetap kita Ya, Pak Ben kerjain, kita sama-sama kerjain. Kalau kami yang kerjain pasti nggak utamakan yang dari luar. Jadi yang utamakan yang dari dalam. Terus kalau adikarya pengen bisnis sendiri, kalau dia nggak langsung sampai ke duku atas, dia pasti rugi. Nggak ada penumpangnya, nggak gemuk. Ya, daripada dia cuma putus sampai di Cawang, ini dia sampai ke duku atas. Itu sih. Pak, terminal Gebang kapan beroperasi? Sampai sekarang Lagi tunggu itu aja isi dari untuk awalnya itu. Ya. Saya udah pelajari kasusnya yang soal minta pengosongan dari pengadilan negeri kan. Ya kami waktu itu udah kirim surat ke Pol PP semua, kita tidak mendukung pengosongan. Dia dipanggil kami datang ke pengadilan negeri.
Nah, dia pintar, dia mengatakan yang punya tenda nggak digusur. Saya bilang nggak bisa. Kalau dia bisa menangani dengan kasus ini, pasti punya kami juga digusur. Nah, malah di lapangan saya kasihkan, Bapak boleh ngajuin izin IMB ke kami sekarang, kita kasih. Tapi gini Pak, di lapangan itu kita sudah apa-apa itu ya depan media. Terus kita yang sebenarnya ada di tahun 2007, saya termasuk warga di tahun 2007 yang melakukan mediasi. Tapi mediasinya itu kalau menurut saya itu menyesatkan. Jadi kita sekarang warga pun banyak yang masuk angin Pak. Dan saya rasa pasti. Dan saya rasa juga warga, maksudnya anak buah tim Bapak juga sama gitu loh. Kita sudah mengadu ke kelurahan, kecamatan, hasil gitu. Dan rencananya mau dibuldoser Pak. Saya ada bukti. Videonya. Makanya kami tidak perlindungan perlu. Ini udah pernah lapor Komnas HAM belum? Sudah. Tindakannya Jadi gini Pak, kita sudah lapor Bareskim, kita juga sudah lapor Komnas HAM, kita sudah lapor KPK. Ini kita bawa dokumen Pak. Jadi kita bukan maksudnya, tapi kita tahu kita udah mentok kemana-mana. Kita juga tahu. semua beli kan? Iya, kita punya sertifikat Pak. Kita sertifikat Pak. Kita bayar PBB sertifikat gitu loh. BPN mengakui Pak ada 8.000 sertifikat tanam Ruya Selatan sah. Iya. Ini mafia tanah dan mafia peradilan. Bener. Kami juga lagi lawan dia kan. Betul. Cuma kita maksud saya kalah gini. kemarin gitu loh. Nah makanya saya bilang kan Pak, mungkin tim Bapak sendiri juga kan kemasukan angin. Jadi kalau bisa kita sama-sama bersatu. Jadi sama-sama Bapak lebih memfokuskan perhatiannya Makanya gitu. saya sudah sampaikan pada Pol PP, kalau mau gusur masih ada Pol PP. Enggak ada Pak, tetap dipatok. Tetap patok. Tetap dipatok Pak. Preman Pak. 800 aparat. Saya ada foto-fotonya. Saya polisi, kita hanya nggak minta Kapolda. Enggak, betul Pak. Betul. Tapi Satpol PP pun juga sama Pak. Kita udah lapor ke kelurahan, kita juga udah masukin ke clue, SMS semua, nggak ada tindakan apa-apa, kita sudah Tapi lapor benar-benar sangat dilindungi, Kelurahan Pak. Meraya Selatan, kita juga sudah itu. Tapi kita dibungkam untuk sengaja ke PN. Tapi PN itu pasti arahnya mediasi. PN udah Mediasi kirim Pak, surat ke mediasi. saya, panggil saya untuk itu, saya nggak mau. Saya tahu. Makanya saya udah bilang, kan IMB semua kan juga ada. Iya. Ya udah, saya mau pertahankan aja. Kita Tapi kan Pak kirim gini, Pol PP. ada banyak warga yang digiring mediasi. Mediasinya juga sudah menyesatkan. Jadi kita juga yang sudah mediasi, jadi kita bingung. Gitu loh. Karena ada kata-katanya ya, jadi banyak warga sekarang yang nggak seperti tahun 2007. Kalau Bapak bisa saksikan di YouTube tahun 2007 begitu ratusan warga, kita cuma segini doang. Karena tim biro hukum Bapak juga banyak yang sudah masuk angin. Jadi kita nggak di lapangan. Kapan waktu bisa meruya? Enggak, masalahnya memang ini masalah, saya ngerti lah, ini masalah memang kadang-kadang bukan di wewenang kita. Bapak Ibu masih ingat nggak kasus yang sama dengan kantor wali kota Betul, Jakarta iya. Barat? Nah itu kita takutin seperti itu. Pemda Makanya yang punya power saya saja. udah merasa masalah Pemda itu nggak ada power kalau soal tanah. Justru kalau kita mau bicara undang-undang, kalau kita mau jujur ya, namanya perfounding segala macam, itu udah gugur dengan undang-undang pokok agraria yang lebih dari 30 tahun. Itu udah gugur. Tapi kok bisa pengadilan negeri masih menerima semua dan dipakai memenang atas kami yang ada sertifikat ada bangunan. Misal contoh, saya juga kesel Bu kalau ngomong kayak gini. Ibu bisa contoh ya, begitu saya masuk, saya lihat pembukuan kasus kantor Jakarta Barat. Ada sertifikat, zaman Ali Sadikin pernah menang, perfounding nggak jelas di mana. Terus kami kalah, nggak apa-apa nih, makanya saya curiga, dia main dengan pengacara, uangnya pun nggak keluar. Begitu kalah, kami wajib bayar 40 miliar, lucu Itu nggak? kan duit rakyat. Lalu dirobohin, bayar 40 miliar, saya minta ke PPATK tolong cek duitnya kemana. Iya. Ditransfer kemana, saya pengen tahu siapa yang bagi duit ini. Nggak dikasih. Sama Pak, berarti ini kasusnya Jadi bakal nggak seperti ngasih. itu. Makanya saya bilang kalau udah kayak gitu kasusnya, kalau ada sertifikat, dia mau pengadilan, udah pasang badan aja udah. Kita kan kirim Pol PP bantu. Kalau dia mau penggusur, kita kan kirim.
Saya kasih tahu. Sekarang pelayanan IMB Pak itu diblokir Pak. Enggak, kita kasih, kita mau kasih. Kecamatan buktinya diblokir. Ada nih Pak salah satu warga Pak Reza. Udah berapa lama dia nggak keluar loh? Karena saya udah perintahkan untuk urus, katanya ke sini. Di IMB kita suruh urus kok. Jadi yang nggak ada IMB kita kasih, nggak ada alasan. Kecamatan Kembangan ditahan Pak. Iya. Kemarin saya ada ngajuin IMB. Udah berapa itu lama? sekarang udah jatuh kira-kira hampir sebulan. Ada sertifikat, kita udah pindah nama ke BPN, udah ganti nama BPN, saya baru beli Desember. Nah sekarang giliran IMB, sekarang masih ditahan di kecamatan. Coba aja tuh yang untuk. Karena sekarang masalahnya dari kecamatan mereka bilang ada dading nggak dari saya gitu. Sedangkan saya belum dading Itu yang karena tadi saya saya baru bilang beli mediasi gitu. Pak. Mediasinya akal-akalan. Memang usulnya dari Porta dan PN kok. Yang sekarang yang mereka minta dading, dia bilang kalau ada dading hari ini juga dikeluarin IMB. Jadi sekarang juga tiap kali kita ada apa-apa ditaruh tukang di lapangan, mereka juga bilang kita ada surat dari pengadilan negeri, jadi kita nggak bisa jalan. Ya, Gitu. namanya aja. Oke. Memang pengadilan negeri kirim surat ke saya, minta harus dorong. Ada suratnya ke saya. Supaya kosongan, karena dianggap itu saya nggak mau. Jadi saya cuma bisa lakukan itu. Enggak, sekarang gini Bu loh, saya ngerti. Saya bukan nggak mau bela Bapak Ibu. Saya kira saya udah nekat melawan pengadilan. Saya sudah melawan putusan pengadilan. Betul, saya sudah melawan pengadilan. Itu yang saya bisa lakukan. Nah, apa yang bisa saya lakukan? Saya sudah minta Pol PP tidak boleh ikut bantu pengosongan. Saya sudah minta, malahan saya pindahkan Pol PP, kalau dia mau pengosongan paksa, kita akan pasang badan di situ. Nah, maka mereka pintar, dia kirim surat lagi pada pengadilan. Yang punya Pemda tidak digusur. Iya, betul. Hanya gusur yang masyarakat. Iya. Saya sampaikan lagi, tidak ada. Gusur masyarakat berarti juga gusur punya kita. Karena ini kalanya kita ini nggak masuk akal. Ada tanda kutip bagi kita, ini ada ya semacam permainan. Nah, kita sama kayak kasus Jakarta Barat nih. Memang ada mafia tanah yang main. Orangnya pun kita identifikasi, kita tahu nih kira-kira grupnya mirip. Yang kasus Kala ini. Kita curiga udah tahu nih. Tapi ya sudah, sekarang kita mau ngapain? Soalnya katanya gini. Karena kita nggak bisa nyentuh pengadilan negeri. Komnas HAM tadi saya ngomong dia tersinggung sama saya. Yang saya tertibkan sungai, waduk, saya digugat Komnas HAM. Yang udah jelas hijau, saya pindah ke rumah susun, digugat Komnas HAM. Nah sekarang saya tanya, misalnya kasus pasar ikan, dia bilang itu sejarah. Sekarang saya tanya, sejarah. Kalau dari zaman Belanda udah bikin benteng, bikin pasar ikan, terus di zaman Orde Baru dia bikin namanya akuarium, LIPI. Mungkin nggak ada rakyat bisa tinggal di dalam pasar ikan dan pasar heksagonal dan di benteng? Saya tanya, kalau ini rumah Belanda nih, benteng Belanda, boleh nggak bikin rumah nempel ke dindingnya benteng? Nggak mungkin. Lalu sekarang bagaimana saya membersihkan itu, dibilang saya mengusir warga asli. Nah sama kayak kampung pulau. Kenapa namanya kampung pulau? Karena pulau di dalam kampung ada di dalam pulau. Nah, kira-kira gitu lah. Yang saya usir tuh orang asli kampung pulau atau orang pendatang yang menduduki Sungai Ciliwung sebelah kampung pulau. Yang saya bersihkan kan yang menduduki Sungai Ciliwung di kampung pulau. Itu pun Komnas HAM, LSM semua menyerang saya. Sekarang udah begitu saya rapikan, orang kampung pulau asli beruntung nggak? Beruntung. Nah sama kasus pasar ikan. Makanya saya ngomong Komnas HAM, saya juga malas. Yang saya bersihkan itu tau nggak apa? Belanda membuat pasar ikan, terus ada pasar heksagonal. Di tengah ada kampung orang, masuk akal nggak pasar? Terus ini ada benteng Museum Bahari, dulu gudangnya rempah-rempah. Tepinya museum semua rumah toko.
Mana ada zaman dulu. Dia bilang ini sejarah ratusan tahun, iya itu yang dekat masjid. Yang nggak saya bongkar. Yang saya cuma nawarin kalau mau masjidnya bagus, biar rumahnya dijual, biar masjidnya bagus. Kalau kamu nggak mau jual ya nggak usah. Kalau saya nggak mau urusin. Lu mau sesak situ ya sesak aja. Memang punya kamu kok. Nah kasus ini memang sama kayak kasus Jakarta Barat, wali kota. Saya kira bertahan aja. Kalau udah kayak gitu main-main main kasar. Makanya IMB yang nggak bisa urus kami udah bantu kasih. Itu aja. Terus juga mungkin aparat ini kali Pak. Makanya kalau dia mau turun Polri dia berani nembak kita. Setelah itu juga kan PN katanya kalau saya nggak salah Pak Ketua PN yang memutuskan ini kan sudah mau berakhir nih jabatannya. Dia mau panggil saya. Dia cepet-cepetan gitu istilahnya. Makanya saya bilang bertahan aja. Dia nggak berani gusur kok, mau berani lindas orang. Tapi satu persatu teror. Makanya kalau teror mesti catat. Makanya persoalannya kalau teror segala macam ini kan ada polisi. Saya nggak bisa. Paling saya bisa dapat, saya akan ngomong dengan presiden misalnya kalau ada kesempatan. Ya lurah camat kita akan tegasin untuk terbela. Yang dia warga bela Pak. Menghadap Pak, tapi tidak melihat itu Pak. Sama Iya, tidak membela itu. Copot. Kita nggak merasa dilindungi, makanya datang ke Bapak. Sekarang begini loh, Bu. Saya bukannya nggak mau bela Bapak Ibu di lapangan atau apapun. Saya udah kasih contoh. Yang benar aja saya dikerjain. Yang pasti sekarang saya udah jamin bahwa saya menantang putusan PN untuk eksekusi. Saya kira udah lebih dari itu. Dia udah saya pun udah nggak peduli. Jadi untuk warga pun harusnya tidak perlu mediasi kan Nggak ada Pak? kata mediasi dong, punya sertifikat kok. Iya. Apa yang mau mediasi? Hukum nggak Pak? Apa? Mau lawan hukum ya lawan hukum, mau masuk penjara masuk rame-rame, ini keadilan kok. Makanya saya bilang datang ke Komnas HAM, bukan saya mau ngajarin. Udah sih Pak, udah. Jangan yang Ahok urusan bener lu ngejar gua, yang ini diem. Ada nggak Komnas HAM ngomong soal kota Nigra? Saya mau tanya, ada nggak Komnas HAM ngomong di media? Ada nggak LSM yang ngomong? Yang hak asasi semua? Mana? Jadi itu tadi saya bilang, saya juga kesel. Kalau saya aja dihajar habis. Padahal mana ada? Ibu tahu nggak kalau saya pindahin ke Rusun dapat apa Bu? Anaknya dikirimin bus sekolah, dapat KJP, naik bus gratis. Ini kalau kuliah saya kasih 18 juta setahun. Saya kira komplek ibu orang kaya saja nggak ada satu dokter, satu perawat tungguin. Saya Rusun saya tungguin dokter perawat. Itu ya dicaci maki. Kita juga mau untuk Makanya kalau ngomong kesel, saya juga kesel. Betul-betul udah kesel ya. Nah sekarang dia lagi bangun banyak, tahun ini baru bangun 20.000. Tahun depan mau bangun 50.000. Jadi kalau nggak bangun terus rumah, orang nggak bisa beli rumah Jakarta. Pak, tolong untuk yang terutama untuk bawahan Bapak. Nanti Lurah Camat saya akan panggil. Makanya nanti siang saya akan pengarang ke Lurah Camat. Malah saya sudah sampaikan, misalnya contoh, kami juga pernah dikalahkan di Waduk Peluit. Harus bayar, kalau RW nggak bisa diutuh. Pecat. Peluit itu, yang nguruk reklamasi itu Endang Cai, Endang Wijaya. Sampai masuk penjara. Jadi waduk Peluit semua itu laut yang diuruk. Jadi waduk. Kok bisa dia ngajuin gugat pakai firefonding macam-macam, kami kalah. Dia punya tanah di situ. Mana ada tanah firefonding di Peluit itu, Pak? Dulunya laut kok. Mana masuk akal? Kalau dibilang girik juga nggak masuk akal. Kalau girik kan digarap. Apa yang mau digarap coba? Tapi bisa menang. Bisa menang makanya. Dan suruh kita bayar. Saya nggak mau bayar sampai sekarang. Saya nggak mau bayar. Saya nggak mau bayar. Saya udah bilang kalau yang kami kalah kita nggak mau bayar. Kami juga pernah kalah di mana tuh yang di Jakarta Timur, lapangan bola itu. Yang Ciracas. Ciracas, lapangan bola kalah juga. Keramat Jati, Pak. Keramat Jati, lapangan bola jelas punya kami kalah sama Fairfonding. Dia mau eksekusi, saya kirim Pol PP ngadu otot, nggak mau kasih. Main keras kepala aja pagerin. Jadi saya kira yang penting. Tapi perlindungannya gimana nih Pak? Mesti lapor polisi, yang penting laporan ke polisi jelas ada. Enggak, minimal laporannya ada dan direkam kayak gini. Jadi kalau sampai terjadi apa-apa, nanti urutannya jelas.
Jadi nanti oknum polisi bisa ngelak, nggak pernah lapor. Kalian nggak pernah lapor katanya. Makanya semua surat menyurat, laporan apapun di videoin sekarang. Jadi dia nyerang apapun videoin. Kan banyak orang semua handphone ada video. Dia datang dia pasang patok semua videoin. Nanti lapor lagi pematokan soal polisi tanggapin nggak tanggapin. Urusan kedua, tapi minimal tercatat Anda melapor. Saya kira itu. Termasuk lurah camat ngomong apapun Anda rekam. Rekam sudah Pak. Rekam. Supaya sudah kita bisa tahu kalau dia nggak berani saya pecat. Kalau lurah camat saya bisa pecat. Dia sudah rekam Pak. Makanya RW tergantung lurah yang berani pecat atau enggak. Karena dia bikin tandingan lagi Pak, dipasang lagi. Pak kok bisa tahu dia? Memang ini pasti permainan. Sama kayak sekarang bisa contoh. Saya mau tanya, gedung pemerintah itu dalam tata ruang merah atau ungu? Merah itu pemerintah, ungu itu komersial. Merah dong. Nah sekarang ibu bisa kebayang nggak? Kantor wali kota Jakarta Barat merah atau ungu? Merah harusnya. Faktanya ungu sekarang. Berarti buta warna tuh Pak. Jadi bayangin, kantor wali kota, kantor Kodim, jaksa semua adalah ungu, saudara. Jadi penggarongan ibu bilang benar, oknum di dalam semua ini terlibat. Sekarang juga penggorongannya lewat Ya, pengadilan. jadi ibu sudah bayangin nggak, saya kerja di sini dengan PNS seperti itu. Makanya orang kalau ngajak saya ribut. Langbong udah saya. Udah keselnya udah dongkolnya minta ampun. Tiap hari main. Kayak sekarang. Ibu tahu Untar Trisakti? Itu kan dulu banjir terus. Dia minta mau tinggiin jalan 2,8 meter. Kalau tinggiin jalan mau berapa ratus miliar apa nggak gila? Orang rumah tambah tenggelam. Saya bilang ganti kepala PU, cek pompanya. Ketemu pompa diperbaiki semua. Nggak banjir kan? Nggak banjir. Tapi semalam kemarin minggu hujan banjir nggak? Banjir. Kenapa banjir? Alasannya pompanya rusak. Pinter loh. Kenapa bilang rusak? Nah, saya bilang saya lebay. Karena saya melarang dia seat pile di Kalibaru Timur. Bapak Ibu tahu Abdul Muiz nggak? Abdul Muiz perlu nggak di seat pile gitu tinggi potong pohon? Nggak perlu. Karena proyek airnya semua aliran tengah beres kok. Kalibaru Timur, Jakarta Pusat buat apa seat pile cuma sempit gitu got. Gali lumpur saja. Itu mau nyingkirin hampir 800 toko usaha orang. Mau maksa seat pile untuk apa? Lu seat pile gitu tinggi, emang airnya sampai gitu tinggi? Otaknya proyek. Betul. Saya langsung bilang saya nggak mau tahu udah lelang nggak boleh. Begitu nggak boleh, taman mini nggak banjir. Coba Bapak Ibu lihat, sekarang kalau tergenang ganti-ganti. Kemarin Kedoya sudah nggak banjir, ini banjir lagi. Yang Dan Mogot ada situ perumahan Dan Mogot itu nggak banjir, sekarang banjir lagi. Jadi pindah-pindah nih, ngerjain, tutupin. Gunung Sari kenapa banjir kemarin? Udah ada seat pile ditutupin karung, alasannya dari situ membal. Wah udahlah, saya di sini kalau kita ngantongin pistol mungkin kejadian nembak orang di sini. Udah muak saya juga di sini. Saya betul-betul muak dengan perlakuan nggak adil kayak gitu. Mainin. Saya gubernur dikerjain kok. Bisnis. Jadi memang ada perencanaan gitu loh. Mana ada gedung pemerintah itu. Terus bisa contoh yang paling lucu ya. Ini kita balik-balik. Saya tanya ya. Misal kasus yang paling dulu. Saya plot lagi. Kampung Pulo. Ingat nggak? Dulu waktu saya mau menertibkan Kampung Pulo, sungainya. Itu kan dari orang-orang yang melakukan reklamasi sungai Ciliwung di dekat Kampung Pulo. Tapi kesannya bilang apa? Saya mau menghancurkan Kampung Pulo. Justru saya mau menyelamatkan Kampung Pulo sebetulnya. Sekarang Kampung Pulo senang. Itu siapa? Apakah sejarah? Sejarah Kampung Pulo dari ratusan tahun sudah ada. Benar, sejarah Kampung Pulo ya. Tapi bukan orang yang menguasai mereklamasi sungai Ciliwung. Tapi itu dianggap bagian sejarah. Wah, semua pengamat menyerang saya. Sekarang orang asli Kampung Pulo bersyukur kok. Itu kan pendatang yang mengemplang Ciliwung sekitar Kampung Pulo. Satu. Sekarang kasus kedua, pasar ikan. Nah, kalian dengar baik-baik kalimatnya. Ini sejarah pasar ikan sudah ratusan tahun. Dari zaman Belanda sudah ada kampung ini. Belanda baru didudukin orang kan. Berarti Belanda lebih tua dong daripada kampung itu kan.
Kan udah orang kita dudukin baru dudukin. Oke. Saya menghancurkan luar Batang atau menertibkan rumah-rumah liar di laut, pasar ikan, dan di luar Batang. Terus apalagi saya tanya, kalau zaman Belanda dianggap sejarah mulai Belanda lebih lama toh? Kan baru datang Raden Wijaya menduduki, bangun masjid. Berarti si Museum Bahari lebih tua dari Masjid Luar Batang nggak? Ya dong, ini kan gudangnya Belanda nih. Sekarang saya tanya, kalau gudang Belanda, boleh nggak penduduk bikin rumah nempel ke sepanjang benteng Belanda gudangnya? Bisa nggak? Bisa. Nah terus apa lagi? Tahun 80-an, LIPI membuat akuarium di pasar ikan. Ini lebih jelas tahun 80-an nih. Makanya disebut luar Batang kampung akuarium. Sekarang saya tanya, pengamat ribut. Itu akuarium itu punya Pemda bukan? Punya Pemda. Mungkin nggak ada kampung di atas akuarium. Justru setelah akuarium pindah, Anda menduduki tanah itu. Atau contoh lagi Belanda, itu ada pasar ikan dan pasar heksagonal. Kalau ini sekeliling pasar nih. Mungkin nggak Belanda izinkan orang kampung berrumah di tengah pasar. Jadi yang kami tertibkan itu yang rumah di tengah pasar heksagonal, termasuk kios-kios toko yang udah beralih fungsi jadi rumah tinggal. Lalu di mana salah kami? Jadi sejarah siapa yang benar? Dia ngotot, kami ini orang kampung akuarium. Justru itu mengakui berarti kamu menduduki kampung akuarium. Sekarang saya tanya, mungkin nggak, mumpung aku udah jadi gubernur nih, kita dudukinnya tanah ini, bikin rumah semua sekitar. Tuh kita bilang ini sejarahnya sudah ada rumah di Monas. Sejarah apa? Rumah Belanda mana mungkin kamu bikin rumah? Jadi jangan mencampur adukan. Udah mengakui itu kampung akuarium. Mengakui tinggal di pasar heksagonal. Mana mungkin kamu menduduki? Yang kami robohkan yang mana? Semua bangunan yang nempel ke Museum Bahari dan pasar heksagonal dan pasar ikan. Itu yang jelas. Termasuk yang di laut. Tapi orang memutar balikan fakta. Bilang itu tanahnya rakyat. Nah itu saya tanya, tadi ada kasus Portanigra. Masyarakat ada sertifikat beli rumah, ada IMB semua. Termasuk kami nyatakan kalah oleh pengadilan negeri. Oleh PT Portanigra. Lalu sekarang mereka lapor ke Komnas HAM macam-macam. Ada nggak yang ngomong di media membela mereka? Ada. Yang dibela justru yang tinggal di pasar heksagonal, yang di Sungai Ciliwung luar Batang, coba Kampung Pulo. Coba, aneh kan? Saya bilang sama mereka, saya udah bantu Anda, saya tidak mau laksanakan putusan tadi, karena kami juga punya tanah di situ. Lalu datang lagi surat dari pengadilan negeri, lucu juga nih. Nama Portanigra, yang kami mau gusur tidak termasuk tanah Pemda. Loh, kan kamu putusan menang kan, menang yang termasuk tanah Pemda. Kok punya Pemda nggak digusur, punya rakyat digusur? Ya itu yang harus dibela. Maka saya tanya, di mana aktivis, anggota yang terhormat, dewan terhormat, ada nggak yang membela Portanigra? Ada nggak yang panggil mengecek kenapa bekas kantor wali kota Jakarta Barat dirobohkan bayar 40 miliar? Kami kirim surat minta cek uang kemana, ada nggak yang bela kami? Nggak ada. Jadi di situ kita bisa membaca ada apa. Yang dibela Kampung Pulo, bukan Kampung Pulo loh. Yang dibela orang yang ngemplang sungai, tetangga Kampung Pulo, meminjam nama Kampung Pulo. Sekarang juga sama kasus luar Batang. Kita beresin sekitar kota tua kok, bekas benteng Belanda kok, sungai laut kok. Kok bisa nyenggol seolah-olah mau robohin masjid? Itu aja. Pak, tapi ngomong-ngomong sampai sekarang Pemprov kenapa nggak pernah nunjukin sertifikat yang di... Nah, aku mau jelasin sama kalian. Itu sertifikat sekedar pasar itu punya PT Pasar Jaya. Bapak kita tunjuk sama kamu. Itu yang minta tunjukin juga lucu. Jadi banyak sekali kasus kita kalah. Dia nggak, makanya terjemahannya begini. Tanah semua tanah negara. Tapi tanah negara bisa menjadi aset Pemda. Kalau apa? Tentu bersertifikat. Tidak bersertifikat sudah mendaftar ke BPN. Atau tidak mendaftar di BPN sudah tercatat oleh Pemda. Atau belum tercatat oleh Pemda sudah pernah keluar uang 300.000 di daerah itu. Itu sudah dianggap aset pemerintah.
Jadi saya tanya, kalau udah pernah kami bangun akuarium di situ, LIPI sekarang, itu aset pemerintah bukan? Ya pemerintah. Jadi Anda suruh saya tunjukin surat, nanti mau bangun opini, kamu nggak bisa tunjukin surat. Memang bekas akuarium kita nggak bikin sertifikat. Terus saya tanya kamu, balai kota ini ada sertifikat nggak? Nggak ada. Monas ada sertifikat nggak? Nggak ada. Kalau kita mau ukur sertifikat mau berapa triliun itu Monas? Kenapa itu dianggap aset pemerintah? Karena kita sudah mengeluarkan uang, pernah keluarkan uang di situ. Saya tanya, kasus kita kalah pulau, Sipadan dan Likitan dengan Malaysia. Waktu persidangan kenapa kita kalah? Karena Malaysia sudah keluarkan uang. Nah sekarang saya tanya lagi, waktu semua aset Belanda kita ambil, ini ada gudang, ada pasar ikan. Di antara gudang sama pasar ikan, tengah ini punya siapa? Kalau zaman Belanda. Punya Belanda toh? Berarti semua punya Belanda waktu over kepada kami jadi aset Pemda sekarang. Jadi itu permintaan lucu. Nah kalau mau lebih dalam lagi, kalau kamu betul, kenapa nggak gugat? Kenapa cuma bangun opini? Sama kayak kasus Taman BMW. Cuma berani bangun opini ke KPK melulu. Coba lu gugat, dipanggil pengadilan berani nggak? Nggak berani, udah pernah tangkap sertifikat palsu. Jadi kita selalu ditodong, kamu nggak punya sertifikat, kan? Oknum kita juga main di sini. Tiap kali kalau ke pengadilan bilang kami nggak punya bukti, padahal dicatat saja sudah bukti. Oknum kita juga main. Tapi catatan aset sendiri gimana Pak Pemprov DKI sekarang? Ada yang punya catatan aset nggak punya surat, makanya saya suruh dia catat. Kalau dari kemarin pencatatan gagal. Kenapa gagal? Ada oknum juga. Sekarang masih ada oknumnya Pak? Masih ada. Saya udah mau geser beberapa. Soal tanah kita selalu kalah. Datang ke pengadilan nggak mau bawa bukti. Sama ya kasus, misalnya contoh saya bilang kasus bidara Cina. Dia mau ganti SK diperbarui, SK GUP. Petanya sama kok iseng mengganti angka diperluas. Petanya sama. Kalau kamu cuma tanggal kamu lewat SK, diperbarui perlu nggak ngetik yang lain? Nggak perlu dong. Cuma tanggal tok. Ini bisa luas wilayah disengaja. Mungkin dia bisik-bisik di orang luar, ini bisa gugat nih karena lebih luas. Itu saya katakan di sini banyak. Kemarin saya baru ngomong sama dinas PU. Grogol sudah nggak tergenang. Kemarin hujan tergenang lagi. Saya bilang, mana mungkin tergenang? Pompa udah beres. Itu jawabnya diem. Udah berapa siang baru jawab. Mohon maaf Pak, pompanya rusak semua. Wah itu alasan. Pak Komisi 1 berencana Pak gimana Pak? Apa? Kan Pak Presiden minta juga untuk harga daging agar 80.000. Nah kita terus tekan. Kalau 80.000, 85.000 kalau yang beku bisa. Karena daging itu kan macam-macam, ada khas, ada apa-apa. Kalau di total rata-rata bisa. Nah kita malah mau jual 35.000 per kilo. Yang mana tuh? Yang untuk KJP ya. Kita lagi mau tunggu yang beku. Bukan yang dipotong. Karena potong mesin kan tentu lebih cepat. Dibukukan lebih cepat. Mulai kapan tuh Pak? Kita mungkin baru bisa. Dikerjain. Saya mau bikin kartu Jakarta Sehat. Dia berani tulis dasar hukum. Perintah lisan Wagub. Saya waktu itu masih Wagub. Disposisi Wagub dari mana? Diganti. Jadi ya memang. Tadi saya ancam mereka tuh. Udahlah. Yang lebih lucu Pasar Gembong. Tenggelam kan underpass. Katanya kenapa? Digigit tikus kabelnya. Saya datang, saya lihat tikusnya segede apa. Langsung bilang dibakar orang kebalik Pak. Oh. Yang di duku atas digunting. CCTV mati digunting. Jadi memang langsung kerendam dikit keluar koran. Siapa bilang Ahok berhasil ngatasi banjir? Ini bukti masih banjir. Dia nggak mau tahu turunnya 2 jam turun, kita cari udah turun, nggak mau tahu keluarin koran. Terus caci maki saya. Mana ngomong doang lu gubernur banjir di mana-mana. Padahal fakta sekarang banjir kurang berapa banyak udah. Tapi orang nggak mau tahu. Ini apa yang mendekati pilkada nih. Ini makin. Ya kira itu aja, bertahan aja kalau ada sertifikat. Kita melapor ke Bapak itu dikira-kira kemana ya Pak supaya tidak ada yang masuk angin atau itu? Oh enggak, kan langsung begini, langsung kirim saya, nggak ada surat saya enggak itu Pak. Semua surat masuk ke saya itu resmi. Yang SMS itu masuk. Sampai nggak Pak? Sampai Pak. Tapi nggak ditanggapi. Enggak, karena kita udah tahu masalahnya. Oh gitu. Saya udah diperintahkan pengadilan negeri untuk dukung pengosongan. Berarti kan pengadilan negerinya nggak benar ya Pak ya? Ya tanda kutip. Makanya saya selalu bilang, Republik ini baru akan baik
kalau kita berani teriakan pembuktian terbalik harta pejabat. Kalau tidak munafik semua hari ini. Coba lihat, saya bilang LSM hebat, aktivis hebat, pernah nggak teriak-teriak untuk bukti terbalik harta pejabat? Nggak ada. Itu yang saya bilang, teriak aja semua. Siapa yang nggak tahu oknum hakim kaya raya? Siapa yang nggak tahu oknum aparat kaya raya? Semua diam. Hari ini kita rakyat kita juga dibiarin nggak usah sekolah, nggak usah kuliah, biar bodoh. Iya betul. Biar bohongin, pilih seagama terus. Iya. Isu sara terus. yang Faktanya itu, Republik ini gitu loh. Jadi makanya saya bilang, kalau kayak gitu lawan bareng udah. Saya udah tidak peduli pengadilan negeri mau ngapain saya. Kasus ini. Saya diamin. Makanya dia kirim surat lagi pancing saya. Yang Pemda kita nggak ganggu deh. Yang penting yang masyarakat eksekusi. Tetap nggak boleh saya bilang. Itu aja. Gitu aja. Ya kalau ke aparat, tolong direkam, dicatat. Pak, kan kadang-kadang datangnya tiba-tiba. Kita belum siap-siap gimana? Lurah camat. Dicatat aja. Makasih ya Pak. Semua dicatat. Ya. Pak, yang kemarin Makasih ya, Pak, ya. bukannya ngotot minta saya tidak boleh menjual belikan tanah saya. Dulu tanda tangan dulu baru bisa dibuatkan surat M1. Kan aneh. Surat resmi semuanya ada. Tapi lurah dan camat mengatakan kamu harus minta surat izin dari Pak Ahok. Gubernur dulu baru bisa. Kenapa kamu laporan sama Pak Ahok? Yang kamu mana camat? Catat nama lurah camat. di Magono, lurah Cilandak Timur. Catat aja lurah. Panggil. Camat Masa Minggu. Kamu Tunggu temu saya. Kemarin udah difasilitasi dengan kamu, udah difasilitasi. Bukan panggil lurah camatnya, tanya apa. Kalau lurah camat terbukti langsung pecat semua. Kasih tahu saya. Saya berani tanggung jawab kalau saya yang salah. Itu catat. Pak Kamil dia catat bikin laporan ke saya gitu. Saya sudah buat laporan. Kalau Pak Kamil nggak bisa atasi punya masalah banyak saya. Karena lurah itu bukan Anda diemin. Kemarin hari Rabu udah difasilitasi ada camat. Bukan, kalau nggak selesai, sekarang gini deh, semua kasus mesti lapor saya deh. Tapi kalau nggak laporin diam gitu, mana bisa diam-diam gitu aja. Pak Ahok, ini saya membela pensiunan guru. Digusur di belakang SMP Negeri 40. Tapi mereka ini tinggal sejak tahun 70 di luar pagar SMP 40. Kita tanya ke wali kota, ini dasar penggusurannya apa? Surat saya tidak dibalas. Saya tanya kepala dinas, tidak pernah dibalas. Masukkan aja. Sudah, tapi mereka ini sudah ada yang sakit Pak Ahok, udah sampai SP3. Enggak, masalahnya gini. Ah, Memang ini kita dari dua sisi bisa berdebat. baik. Kita bisa berdebat. Ya. Saya nggak tahu kasus tanah ini punya siapa. Tapi fotokopi sertifikat Makanya- DKI ini di luar. Makanya saya nggak tahu. Pengertian kalau Bapak baca baik-baik. Aha, Pengertian aset pemerintah, bukan tanah negara ya. iya, Pemda DKI. Pengertian aset pemerintah adalah aset yang tercatat. Iya. Sekalipun belum bersertifikat atau dilaporkan. Baik. Itu. Tapi surat saya Apalagi minta. kalau pemerintah sudah pernah mengeluarkan uang membangun. Pertanyaan kita, bangunan yang ditinggalkan mereka itu punya Pemda atau dia bangun sendiri? Bangun sendiri. Nah itu yang harus kita cek. Saya- Banyak juga guru-guru, Ya. umumnya guru-guru yang lama, kasus PAM juga sama. Ya. Dulu karena tanah luas, punya pemerintah, dia buatlah rumah tinggal di situ. Sampai beranak pinak, dia jualin, dia nggak mau keluar. Kalau ini Pak Ahok, sebelum sekolah ini ada, dia sudah tinggal di situ. Makanya saya mau tahu guru mana tinggal di situ. Makanya kita bisa berdebat. Saya nggak tahu. Justru Saya kita sekarang cek. begini, dia kan tidak punya rumah. Sekarang mau digusur, dia mau tinggal di mana? Kalau nggak punya rumah, maka kita cek anaknya punya nggak. Kalau nggak punya, kita dorong ke rusun. Nah, Nggak jadi ada itu yang pilihan. saya bilang, saya kirim ke wali kota. Makanya kita Saya, cek dulu. saya minta ke wali kota. Bukti kepemilikan bahwa ini asetnya Pemda, saya bilang. Dia tidak jawab surat saya. Saya gini, pergi ke kepala sekarang dinas, dia hanya bilang, ayo kita mediasi. Saya udah saya tunggu. ngerti. Itu Jangan ada begitu. proses. Nah, Banyak orang ngotot di pengadilan. Ya. Itu kami nggak punya sertifikat, dianggap Ya. bukan punya Pemda. ya. Anda juga nggak punya sertifikat toh? Ya, tapi kan dia sudah lama di situ. Bukan soal lama nggak lama. Lebih duluan dia tinggal di situ daripada SMP-nya. Sekarang kita berbaliknya begini. Ah, Saya nggak bisa putuskan karena saya nggak lihat. ya, Kalau Anda pengacara pasti ngotot dong. Anda benar juga saya nggak mungkin bilang iya. ya, baik. Pertanyaan saya sederhana saja. Ya, Kalau ternyata itu punyanya aset pemerintah, maka Anda harus berpikirnya begini. Bersyukurlah Anda tinggal di tahun 70-an,
sampai sekarang tidak Tidak bayar sewa. Setuju. Itu Tapi aja. kenapa surat saya tidak dibalas wali kota? Makanya Mana Anda bukti tanya. kepemilikan saya bilang? Anda gugat saja. Ah. Kita berdebat gugat aja. Maksudnya gini Pak. Udah Anda gugat aja. Kasihan Saya nggak ada waktu, Saya gugat mau aja. bicara, Pak. Ini Pak, sebentar Pak. Anak saya dilindas busway Pak. Waktu tanggal 18, waktu itu busway mau kooperatif, tapi setelah ini dia lempar tangan. Iya Pak. Itu BPJS. Udah Pak. Udah. Udah BPJS ya sudah. Enggak, waktu itu di Medistra terpaksa saya tanggung sendiri. Mesti cek Pak. Anak Iya, Pak. Bapak masuk jalur busway. Enggak. Bukan. Enggak. Dia di jalur tengah, busway-nya justru mau masuk jalur umum. Nah, tapi waktu anak saya jatuh di bawah dia nggak lihat. Cek aja. Namanya Iya, Pak. semua peristiwa kita cek. Iya Pak. Ya, kita cek. Makasih banyak ya Pak. Dirjaga Kartanya waktu Bapak waktu kan, ya kan. Sebenarnya kami ingin cepat, cuman terkendala dua kloter DBIS itu, seperti arahan Bapak itu kan, di kekurangannya dalam waktu 5 tahun harus dipenuhi kami Pak. Lalu Bapak mengarahkan Bang, tanahnya lokasi lain asal sesuai dengan NJOP. Nah ini masih tersendat di stafnya Pak Heru ya ini. BPKD. Mungkin Bapak bisa masuk Pak Heru. Terima kasih Pak ya. Biar cepat selesai. Masukin surat itu. Ini Bapak yang sekarang belum uangnya diserahkan. Karena saya ya empat kali sama Perumahan bukan? Di taman atau perumahan? di jalur 40 Hijau. kebebasan ganti rugi. Hijau bukan? Bukan hak milik sertifikat. Di mana ini? Untuk apa ini? Untuk jalan ke Soekarno Hatta dari Jurito sampai Cengkareng. Oh iya ya. Oke. Kita sih cek namanya. Si apa? Si Yusmada. Memang ini ada masalah. Enggak, PU kami ada masalah pembebasan lahan. Saya lagi minta potongan ke wali kota. Kayak nggak ada komisi gitu. Saya lagi tangkap-tangkapin tuh Pak. Masalahnya itu Pak. Ya masalah. Pak, ini masalah sewa lahan SPBG Pak, Aksara Pak. Ini udah lama sekali Pak, masalah SPBG Aksara itu. Masa saya bisa bayar 10 miliar ke DKI, lahan saya bisa pakai, karena nggak ada gasnya. Saya udah berkali-kali di Jakarta. Udah pernah kirim surat? Udah berkali-kali Pak. Udah berkali-kali sampai sekarang belum ada kabarnya. Kok nggak ada gas bukan kita dong? Iya benar. Tapi kan kita udah berkali-kali coba Pak. Makanya Dengan kita secara post major Pak. pemerintah kita nggak bisa loh. Jadi Bapak batalin. Iya memang makanya itu tapi pada waktu itu pas selesai kita gas itu kan untuk busway. Jadi kita nggak sempat ada force major itu. Nah saya disalahkan masalah force major yang minta lo. Kan itu kan udah kan apa sekdanya itu kan sudah ikut keluar ke rapat. Mereka mesti lebih tahu mereka wah ini force major nih. Ya force major mau ngapain? Kan Anda nggak bayar sewa. Iya force major kan sewanya bisa Batal dong Mbak. Batal bisa dibatalin. Nah, sekarang yang punya cuma bapak doang kerja kuasanya. Kuasanya kita proses aja. Proses aja. Bapak saya tunggu Pak ya. Pak, kita dari Presma Trisakti minta audiensi Pak. Minta audiensi perihal pertemuan kita waktu 2013 yang lalu tanggal 12 Mei sama 12 Mei yang ada Terlambat yang bikinnya waktu itu. Makanya aku malas latihan. Terlalu lama. Iya Pak. Saya jadi biarin udah males aku kemarin. Jadi kita mau buat minta audiensi Pak. Audiensi soal apa? Karena waktu saya pepet. Videonya udah ada kita mau. Enggak, maksud saya masalah apa? Saya langsung putusin. Jadi kan Enggak, maksud saya gitu, audiensi kan pengen minta sesuatu yang harus saya putuskan. Iya. Makanya saya tanya masalahnya apa, terus saya putus, karena langsung putus. Oke, itu kan kemarin itu kan Kamu kalau lihat jadwal saya, kamu mau muntah loh. iya. Saya harus bangun jam 4 pagi ini, jam setengah 5, kamu udah di mobil. Ini sampai malam nih. Kamu bisa mau muntah lihat jadwal saya. Makanya saya tanya, Anda mau audiensi apa? Itu kan masalahnya kan kita kan udah lama cuma ada yang pengurus yang kemarin nggak pengurus Iya, makanya kalau kita udah buatin video Kalau cuma sekedar itu kan jalan aja lah. video untuk Jalan seluruh aja. halte sama taman yang itu Pak. Jalan Taman yang aja, depannya. taman jalan aja. Saya suruh orang landscape rawat, nanti juga nggak mau rawat. Nggak usah terlalu banyak seremonial lah kita nggak ada waktu seremonial juga. Nah mulai saya turun di setengah jam. Udah basah kuyup badan saya di dalam. Itu basah kuyup saya di dalam. Karena ada kaos aja. Makanya saya bilang kalau audiensi jawab aja apa. Kalau cuma pengen lihat kirim aja kita lihat ya. Kalau cuma ngundang saya datang untuk apa? Untuk Mei peringatin saya udah nggak mau datang kayak gitu. Ya. Kita di audiensi di tempat Bapak aja Pak. Makanya saya juga nggak perlu audiensi juga. Kalau memang untuk apa? Audiensi cuma pengen ngundang saya datang kan pasti segitu. Pasti gitu kan? Ya saya lihat di hasil yang kemarin karena sebenarnya kan kita udah telat tuh kita. Kamu kalau hasil kirim saya lihat saya udah tahu kok. Saya juga agak kecewa kerja lambat. Saya sama saya gampang. Begitu udah bohong saya sekali telat saya udah malas.
Saya bukan kayak politisi lain, nggak enak tau. Kalau pemilihan mesti baik-baikin semua orang. Oh saya enggak. Saya enggak udah. Saya banyak urusan. Saya cuma sini kerja soalnya, bukan soal terpilih lagi. Kalau orang nggak mau pilih saya lagi, ya silakan, nggak usah pilih, santai aja saya kok. Saya kerja aja. Ya, jadi nggak usah buang waktu. Kirim aja bijaknya ya. Karena dulu kalian tuh nggak kerjain. Ya. Masih. Masalah apa ya? Karena lagi tapi saya Lajang dulu tinggal dari mana? Orang tuanya mana? di rumah susun juga, KTP DKI juga. Enggak, orang tua rumah susun. Iya. Di unit yang berbeda. Enggak, di unit yang sama. Oh, unit yang sama boleh. Mana Iya. orang tuanya? Ya, saya kitanya udah di sini. Orang tua? Iya. Tinggal di mana orang tuanya? Kampung Muara, kampung sama satu rumah. Tapi saya ada nanya. Kenapa? Oh, kontrak SP-nya pakai nama kamu ya? Iya. Karena Oh. orang tua kamu tahu tuh. Jadi, Ya, ini kasusnya sama. iya. Kamu bawa aja ke sini. Eh, Makanya lain kali mesti pakai nama orang tuanya. enggak, ini bapak kan sering laut. Tahu maupun sekali. Padahal kalau ada pengurusan SP perpanjang apa kan libur. Makanya dulu tidak pikirnya begitu Pak. Alamat ortunya sama ya? Sama, semuanya sama. KTP semuanya KTP DKI Pak. Di rusun juga? Iya, di rusun juga Pak. Kamu bawa deh. Terus kamu SMS, kasih tahu nomornya. Kamu SMS kamu dapat. Ya. Nah, ini bisa sendiri bisa Ya, kamu SMS ke Ibu Ika. Nomor HP-nya semua. Dapat HP ini bawa kasih dia. Saya dari anggota PK Jakarta Barat. Maksudnya saya mohon diberi kerjaan apa saja. Saya masih sehat. Bapak udah pensiun ya? Mau kerja apa Bapak? Kerja apa aja yang penting ini bisa kerja di bangunan saya mata udah minus. Dijaga udah Anak menantu? Menantu. Anak cucu ikut saya Pak. Kita kok yang umur pensiun kita nggak kasih lagi loh. Hah? Nggak kasih lagi. Pokoknya ya honor kayak apa yang penting kerja aja buat hidup Terus nomor seharian. HP Bapak nih. Nomor HP Bapak. Pak, saya mau undang ya mau seksi bersama saya kata bapaknya sama. Oh ini juga. Iya ngaminin. Di mana? Mohon hadir di Tanjung Duren Pak. Siang. Duri Kepak, ya. Siang. Iya. Iya. Ya, makasih banyak ya Pak ya. Ya. Ini kan udah kan? Ya, Pak, ini kan saya udah mendapatkan Senin. Saya mau nanya Pak, ini kan SK saya dari BKS 1 Oktober, SK dari Bapak kan 6 November, ya Pak ya. Terus saya baru penempatan tuh sampai 1 Februari, PMP saya 1 Februari di Selatan. Waktunya kan rentang waktunya terlalu lama. Sampai akhirnya saya sampai saat ini saya cuma terima gaji dengan nilai yang segini Pak. Baik, kenapa penempatan lama? Karena minta pindah-pindah itu. Enggak, kami minta Pak, itu memang saya digiring untuk tanggal 1 Februari itu Pak dari Dinas Kesehatannya. Enggak, masalahnya apa? Karena SK-nya kelamaan. Iya, kelamaan. Terus saya terbentur sama pergub Bapak yang ini Pak, PNS Bidana yang aplikasi diberikan TKD itu mulai awal tahun anggaran berikutnya anggaran Iya, tahun berikutnya memang. itu dari Memang banyak yang protes ini. dari SK Enggak, ini banyak yang protes. KBKN atau SPT. Ini banyak yang protes. Nah, itu gimana Dari itu, gubernur. Pak? Iya. Memang untuk pindahan resikonya itu nggak ada pilihan. Kita udah terima udah baik, karena banyak orang mau pindah ke DKI. Jadi kalau ini memang kasusnya gitu, yang memang harus ikut. Ya, kasih ya. Kalau nggak semua mau pindah ke DKI. Ya. Ayo, masalah apa? Kamu doa. Ya. Ya, itu banyak yang mau datang doa tiap hari, doa sendiri nanti. Ya, ayo mau foto silakan. Ayo. Pegang aja. Saya tahu Pak Saiful bagus di sini. Terima kasih Pak ya. Ayo.
Makanya itu yang saya bilang, di Jakarta tuh banyak sekali kasus orang dengan tanah alas yang verfonding lah, girik lah, tiba-tiba bisa menang. Saya kasih contoh paling jelas adalah kantor bekas wali kota Jakarta Barat. Itu kantor harusnya pasti merah, pemerintah toh. Bagaimana zaman Ali Sadikin pernah menang, lalu hanya kesaksian seorang mantan lurah, lalu kami kalah. Udah kalah, kami wajib bayar dia sewa 40 miliar. Dia tidak pernah wajib bayar PBB. Lalu gedung dirobohkan, sertifikat dicabut. Lalu apa yang terjadi? Tanah itu sekarang ungu, bukan merah. Berarti ada sesuatu yang kita nggak bisa menuduh ada mafia tanah, tapi bisa rasakan di Jakarta ada mafia tanah. Tanah Fairfonding sejak tahun 93 dikasih pendaftaran, ini udah lebih dari 30 tahun. Masih boleh nggak terima di pengadilan negeri? Kalau menurut undang-undang pokok agraria sudah gugur. Tapi bagaimana bisa tanah-tanah Fairfonding? Makanya ada serikat calo tanah Fairfonding ini untuk mengurus lagi. Orang udah barang mati kok. Terus orang mengaku tanah girik misalnya. Itu juga sangat lucu. Seluruh fluid itu hasil reklamasi. Bagaimana bisa di Waduk Pluit digugat Jakpro, ada orang dengan tanah girik menang. Girik dari mana? Girik itu garapan gitu, itu arti girik. Terus kalau kamu mengaku tanah garapan, itu berarti kamu mengaku nggak itu tanah pemerintah? Aku. Kalau ngaku tanah pemerintah, boleh nggak sih kamu yang kuli menggarap tanah pemerintah, sudah nggak ada tanaman, sampai cucu cicit mau menggugat tanah itu. Padahal kamu sudah mengaku itu girik, garapan. Kalau garapan itu kalau ada bangunan, ada pohon, itu ada hitungan mengganti. Tapi bukan berarti menguasai tanah. Bagaimana bisa tanah-tanah girik bawa ke pengadilan bisa menang? Itu jadi persoalan di Jakarta ini gitu loh. Jadi salahnya sistem peradilan atau? Saya nggak tahu sistem salah di mana. Kalau saya selalu bilang salahnya karena di Indonesia nggak ada pembuktian terbalik harta pejabat penyelenggara negara. Kalau ada pembuktian terbalik, nggak ada oknum. Kamu mau nyembunyiin harta kamu di mana? Ini kan akar semua masalah kan korupsi, uang suap. Itu akar segala masalah republik ini saya bilang. Ya itu mau bilang apa kita? Kita fight aja. 40 miliar kita digarong, lucu kan? Terus udah robah peruntukan jadi